gitu loh. Ini kita ngelihatnya Bapak Aramaic naskahnya dulu. ada yang mana gitu. Yesua ngomong pakai apa nih? Ya Oke, yang kan, Yesua Aramaic kan dulu. ngomongnya pakai Aramaik, naskahnya ada yang Aramaik. Ya, Coba itu aku mau lihat, kesalahan Bang. sedikit lah ya, Aba sama Ava. Cuma yang paling pas Ava di situ. Nah, Ava itu adalah jabatan bapak atau ayah di dalam bahasa Indonesia. Gitu. Ava ada bentuk jamaknya. Ada. Semaldo, izin Sam. Kalau di Bentar, dalam Pak Alfi. Oh iya. Pak Kojiro ini tadi saya tanya kan sama Pak Kojiro, Iya. di dalam ajaran Yesua ya atau dokumen-dokumen Kristen ada nggak ya di situ informasi Tuhan yang bernama Allah atau Allah? Iya. Yang aku mau sampaikan begini, Bang. Allah itu adalah pengucapan dari Alef Lamet. Karena Alef Bet itu dibacanya Abba, gitu loh maksudku. Bukan Ya, jadi Alif kembali lagi ini bacanya apa sih, Bapak? ABBA, Abba. Abba, ada penekanan. Ini loh, ini. Bapak lihat ke kamera. Oh, Kamera Allah. saya. Nah, iya. Allah artinya apa? Itu adalah Tuhan generic name, Alef Lamet, Bang. Nah, Dalam bahasa nah Ibrani. ini dia gitu. Kok generik dari mana generik? Itu referensinya mana? Allah adalah generic name Tuhan. Coba referensinya tunjukin deh. Ya itu tadi Bang aku bilang, karena Alef Bet dibacanya Abba, maka Alef Lamet dibacanya Allah, gitu loh maksudku, Bang. Gitu salah. Kenapa di situ ada hak ya. kan? Gini, nih saya kasih lihat ke Anda ya. Coba kamus yang lain. Jadi kita di sini nggak boleh kita berandai-andai. Kita coba lihat ya data referensi kita supaya jelas gitu. Jangan berasumsi. Kita lihat misalnya ya. Ini ada beberapa kamus ya. Jadi pada saat LI itu berdiri ya, ada kamus bahasa Melayu. Ini kamus bahasa Melayu ya. Allah itu adalah Tuhan orang Muslim. Itu jelas. Ya. Terus ada lagi kamus bahasa Arab. Kebetulan yang nulis ini juga akademisi Katolik dan Kristen ya. Allah itu apa? Nama juga di sini. Nama suatu zat yang maha ada menjadikan segalanya ada. Ditulis oleh dua akademisi dari Katolik. Begitu juga dari Dr. George Sports. Ini kamus Alkitab Al-Muqaddas ya. Ini juga Kristen. Ini juga Father Butros Kristen. Allah itu nggak pernah jabatan, nama dia. Di Arab itu nama. Nah, kalau kita lihat di bahasa Inggris itu lebih jelas lagi nih. Bang, Ya. begini Bang. Itu kalau kita lihat KBBI, Jangan dipotong dulu, ke bahasa Inggris dulu bentar. Oke, dalam bahasa Inggris itu ada beberapa referensi yang bisa kita pelajari. Yang pertama dari Oxford, kedua dari Collins, ketiga dari Cambridge. Nah, tiga kamus ini yang sudah umum dipakai di dunia akademisi. Ya, Allah ini nama ya, the name of God among Muslims. Inilah kenapa, misalnya ya, Pentakos itu aliran Kristen yang lahirnya di Amerika di Azusa Street. Ya, mereka punya banyak gereja di Amerika. Mungkin yang paling banyak adalah Pentakos. Nggak ada kalau kita lihat dalam ibadah mereka menyembah-nyembah Allah. Kenapa? Karena mereka tahu, sadar. Mereka mengucapkan kata Allah, artinya adalah nama Tuhan Muslim yang disembah di masjid. Beda sama Kristen-Kristen Indonesia. Pentakos Indonesia nyembah-nyembah Allah, nyembah Allah. Kenapa? Karena mereka nggak sadar gitu. Kalau itu yang mereka baca dari salah terjemahan. Ya. Oke, coba. iya. Jadi nggak ada ya Begini, di Bang. nama Tuhan Allah itu nggak ada ya di dalam dokumen Kristen. Iya. Itu kan kalau Abang baca di KBBI dikatakan Allah itu adalah Tuhan dalam bahasa Arab. Nah, Nama Tuhan Kalau dalam bahasa definisi- Arab. nama Tuhan Nama dalam bahasa Tuhan. Arab kan? Iya, Iya. betul, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nah, kalau definisinya seperti itu ada tafsiran lain, Bang. Abang harus tahu kalau nama Tuhan itu nggak cuma Allah. Ada Jehovah, ada
Hades, Poseidon, ada Wisnu, ada Siwa. Ada. Jadi kalau misalkan di toko buku Yunani nih ya Bang ya, ada mitologi, buku tentang mitologi Yunani yang di dalamnya ada nama-nama dewa itu, nama-nama Tuhan itu, Hades, Poseidon, kemudian diterjemahkan ke bahasa Arab, maka nama-nama dewa atau nama-nama Tuhan itu menjadi Allah semua Bang. Wes, Itu dari mana tafsirannya datanya? seperti Sabar dulu, itu. nggak bisa tuh. Dari mana datanya? Datanya Nah, dari mana? sekarang saya kasih lihat ya untuk yang Yunani ya, sebentar. Ya. Untuk yang Yunani ya. Kalau God in Greek adalah Theos ya. Theos, God in Greek itu Theos, bukan Allah. Nah, sementara Allah ini Allah ya Allah, ini Allah nih di dalam Yunani ya. Alef lamet lamet alef Itu Inggris. alpa lamda lamda alpa ci. Ya, nih. Ini kalau di dalam satu kalimat Allah ini tetap Allah gitu. Ya, ini dalam bahasa Inggris, ini dalam bahasa Yunaninya. Tetap dia tidak ganti theos, tidak ganti jabatan. Dia tidak diubah karena dia nama. Nah, masalah yang sering terjadi di dalam kekristenan di Indonesia itu suka ganti-ganti nama. Asal usulnya dari ini loh, dari kitab PB Yunani itu. Yesua ngomong dalam bahasa Aramaik, dia nyebutin banyak nama, contohnya nama Simon Kiva. Nah, itu diganti sama si penulis PB Yunani itu. Ya, menjadi nama yang terhelenisasi, ya, nama dalam budaya Yunani. Kemudian pada saat naskah Yunani itu disalin lagi, diterjemahkan ke berbagai bahasa, penerjemah yang lain pun mengikutinya, mengganti-ganti. Itu yang jadi masalah. Itu adalah metode penerjemahan lama. Nah, kalau teman-teman baca ya terjemahan kami pakai metode penerjemahan modern. Nama itu nggak ganti-ganti, Pak. Ya, kalau memang di dalam dokumen Kristen itu ada nama Allah, di sini pun ada. Tapi nyatanya nggak ada. Kalau ada di sini, tadi Bapak sebut apa? Dewa-dewa apa? Nah, kalau memang ada, itu harus ada. Dewa Zeus itu ada loh di dalam Kisah Para Rasul. Itu Zeus, jangan diganti menjadi Hubal atau yang lain, nggak boleh. Nah, makanya kita lihat ya, yang menerjemahkan itu punya kompetensi bahasa atau tidak. Next. Ini Bang Kojiro, Alfi cuman mau mempertanggungjawabkan narasi Bang Kojiro aja tadi ya, Bang Masaha ya. Kalau dikatakan Allah itu generic name bukan proper name, salah satu ciri-ciri generic name itu dia bisa diberikan pengimbuhan. Contoh, presiden itu generic name, presiden itu jabatan. Presiden bisa diberikan imbuhan ke presidenan, ada di depannya ke dan an di belakangnya. Kenapa? Pertanyaan pertama nih untuk Bang Masaha. Kenapa pada Pancasila pertama dikatakan ketuhanan yang Maha Esa, bukan kealahan yang Maha Esa? Itu PR Bang Masaha pertama. Lalu kedua, Bang. Ya, ciri-ciri perbedaan antara generic dan proper name itu bisa disematkan kata sifat kepemilikan atau possessive pronoun. Ya, contoh, ibuku, ibumu, ibu kita, ibu mereka. Nah, kataku, mu, kita, mereka itu adalah possessive pronoun atau kata sifat kepemilikan. Masalahnya begini, Bang. Pada saat kalian menuliskan Allahku, Allahmu, Allah kita, Allah mereka, sampai di bahasa Arabnya, Bang, tidak ada tuh istilahnya Allah, Allahi, Allahuka, Allahukum, nggak ada, Bang. Yang ada itu apa? Ilahi, ilahuka, ilahukum. Kata dasarnya ilah, Bang, bukan Allah. Gitu, Bang. Sama seperti apa yang tertera pada bahasa Greek ya, pada bahasa Yunani. Pada saat theos itu dimasukkan kata sifat kepemilikan menjadi theoso atau theomo. Tuh. Theosku atau theosmu. Dan bentuk jamaknya itu ada theoi seperti yang dikatakan Sam Aldo tadi. Sementara Allah itu nggak memiliki bentuk jamak, Bang. Yang ada itu ilah.
Gitu. Pada saat di Kamus Al-Munjil fil Lughah wal A'lam pada halaman ke-16 bagian kiri, bagian tengah ya, kiri tengah. Al-ilah bentuk mufrad atau bentuk tunggal memiliki bentuk jamak itu alihah. Nah, ilah ini punya bentuk jamaknya apa? Alihah. Sementara Allah itu nggak punya bentuk jamaknya, Bang. Itu. Lalu ini dipertanggungjawabkan. Bang Kojiro, itu PR kedua. Satu lagi Bang tambahan dariku. Orang yang tidak bertuhan itu disebut apa, Bang? Apa ya? Ateis. Ateis dari kata a dan theos. Kenapa orang-orang ateis itu tidak dikatakan sebagai orang yang tidak beralah, melainkan tidak bertuhan? Ini betul, lancangnya. make sense. Kitab kalian dengan lancangnya menerjemahkan kata theos menjadi Allah tuh. Bukan cuman ateis, Bang. Teologi. Teologi itu artinya pengetahuan tentang Tuhan. Ilmu pengetahuan tentang Tuhan, bukan ilmu pengetahuan tentang Allah. Lancang kan penerjemahan kitab kalian kan? Lancang, Bang. Iya. Tapi teman-teman harus kita samakan ya pandangan. Ya, orang Kristen di Indonesia yang jumlahnya jutaan ini adalah korban. Ya, yang salah itu bukan mereka. Ya, kayak orang-orang apalagi yang bukan pengguna bahasa Indonesia ya. Contohnya nih, saudara-saudara saya yang ada di Toraja. Bahasa sehari-harinya Toraja. Mereka ini kalau sekolah dan ke gereja baru pakai bahasa Indonesia. Cuma kan karena mereka nggak tahu nih bahasanya Yeshua, bahasa Aramaik, dan mereka juga kurang terpelajar dalam bahasa Indonesia, pakailah Alkitab yang sudah banyak beredar di masyarakat, yaitu LAI. Jadi dengan kurangnya pemahaman mereka dalam bahasa, akhirnya mereka terjerumus lah gitu. Jadi korban salah terjemahan ini. Yang paling bertanggung jawab di sini tentunya adalah si penerjemah, gitu. Karena mereka nggak cakap dalam bahasa. Nah, Romaldo. sekarang ya silakan. Iya. Assalamualaikum Bang Daman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semuanya. Bang Handi. Untuk kalau Bang Juma lagi standby sebentar di sini, beliau lagi ada rapat. Jadi mungkin jam 11 beliau baru bisa speak. Lanjut. Ya, saya juga kira-kira 20 menit lagi off ya Kak Handi ya. Ya, silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau tambahan dari saya itu gini. Kalau kita masuk ke ranah filsafat ya. Sekarang kita harus setujui bahwa peranan kitab suci Al-Quran dan kata-kata di dalam Al-Quran itu kita sepakati dulu itu bahwa bahasa Arab kan gitu. Berarti Kristen ini kan gak cuma di Arab, dan juga ada di Jerman, ada di Belanda, ada di Spanyol. Iya, banyak. Nah, jadi ketika hanya ingin menyerap kata sesembahan, kenapa harus mencampuri kata bahasa lain yang udah disepakati jadi bahasa kitab sucinya? Contoh, misalnya, adakah masalah ketika kata-kata sesembahan tersebut diambil daripada bahasa Perancis, signoru misalnya, nggak jadi masalah. Atau diambil daripada bahasa India, here misalnya, nggak jadi masalah. Akan tetapi jadi masalah ketika diambil dalam bahasa Arab, kita akan mempertanyakan, kenapa ini diambil daripada bahasa Arab? Nah, kalau kita ingin mempertanyakan, ya karena misalnya ya, jawaban daripada Kristen-Kristen biasanya, ini karena Kristen Arab lebih duluan daripada dipakai Islam. Bukan masalah itu, kenapa ngambil ke Arab? Di antara semua bahasa, mau serap ke Perancis, kami nggak masalah. Mau serap ke Itali, nggak jadi masalah. Mau serap bahasa sesembahan itu ke Belanda, nggak jadi masalah. Nah, ketika diserap daripada bahasa Arab, jadi masalah. Karena kesepakatannya bahasa original Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Nah, itu jadi PR juga buat Mazhab. Bisa ditanya tuh kepada LLI, kenapa kita harus nyerap ke Arab? Kan kita bisa nyerap ke Spanyol, kita bisa menyerap ke Itali, kita bisa menyerap ke Perancis atau ke bahasa asli kita langsung Yunani, Ibrani, kan gitu. Aku jawab ya Bang Daman ya. Karena bahasa Arab itu adalah satu-satunya bahasa Semitik yang diakui oleh PBB. 6 bahasa resmi PBB itu, bahasa Arab itu satu-satunya bahasa Semitik gitu loh.
Jadi bahasa Arab itu sudah tidak dimiliki oleh orang Arab aja atau orang Islam aja. Itu sudah jadi milik dunia, Bang. Itu angan-angan mencita-cita itu. Jadi ibaratnya pemilihan bahasa gini Mas Ha. Kalau saya ingin bangun diksi, saya bangun diksi ke Mas Ha. Yunani dan Ibrani adalah bahasa dasar kitab Mas Ha atau Aramaik deh. Oke. Misalnya elah, Eloah, kami nggak jadi masalah ngambil elah, Eloah nggak jadi masalah. Tapi ketika kemudian ngambil ke Arab jadi masalah karena penyepakatan kitab suci kami berbahasa Arab, itu satu. Sekarang ketika Mas Ha ngomong gitu, boleh nggak aku ngomong gini? Kenapa Mas Ha Kristen itu, mohon maaf ya, Romualdo ya. Kenapa Mas Ha Kristen itu terlalu kayaknya menajiskan bahasa asli daripada kitab mereka? Boleh nggak saya ngomong gitu Mas Ha? Maksudnya Yunani gitu, Bang. Di antara banyak tuh ada Aram, ada Elah, Eloah, itu ada. Atau mau ngambil ke Theos boleh, ataupun ke Ibrani deh. Nah, lalu kenapa ngambil ke Arab? Ketika ngambil ke Arab, apakah kami akan mengambil satu bahwa bisa kita konsentrasi ke Aldo kalau ada waktunya, nanti habis ini ke Mas Ha. Coba Iya, ke iya, Aldo dulu. Mungkin saya bantu jawab ya Pak Iya. Almantiki ya. Mengapa kok ke Arab-Arapan gitu? Karena memang sekali lagi yang menerjemahkan ini loh, yang ke Arab-Arapan. Ya, mereka ini bukan penerjemah yang cakap di dalam bahasa Indonesia. Kalau kita mau menerjemahkan dokumen apapun ke dalam bahasa Indonesia, itu kan nggak ada kan aturan harus ngikutin Kristen Arab. Nggak ada. Cuma mereka aja. Gitu. Nah, alasan dibalik itu apa? Nah, makanya ada yang bilang, oh ini supaya gampang menginjilin Muslim. Ya kan? Akhirnya kan terbentuk ya opini-opini negatif. Kenapa? Karena mereka nggak ngikutin aturan. Penerjemah yang lain di Republik ini nggak ada itu mau menerjemahkan dokumen ngikutin Kristen Arab. Nggak penting. Dan gini, ini andai kata memang betul ya ngikutin Kristen Arab, itu juga cacat logika. Jadi kalau Kristen Arab itu di Arab sana nyembah Hubal, ngotot ya, Hubal itu artinya adalah Theos. Nah di Indonesia pun akan seperti itu. Nyembah Hubal, Yesus adalah Hubal. Haleluya Hubal gitu kan. Ayo kita puji Hubal gitu. Dan kalau kita kasih tahu Hubal itu adalah nama dewa yang ada di Arab, mereka juga akan ngotot. Enggak, Hubal itu adalah generik nih. Nah itu berangkat dari mana? Kesalahan si penerjemahnya. Nah orang-orang kayak Pak Kojiro dan yang lain-lain ini itu adalah korban. Nah kalau mereka ini korban yang baru dikasih tahu kemarin atau minggu lalu, itu gampang untuk mengubah paradigmanya gampang. Tapi kalau ini kesalahan ini sudah diajarkan dari kecil, nah ini bermasalah. Ya, kekristenan itu udah diajarin Cukup. dari kecil masalahnya. Aldo, coba tunjukkan kesalahan LAI yang paling prinsipil, yang paling basic. Yang mana kira-kira? Yang di PB? Yang di PB ya. Ya. Kalau ada dua ya, ada memasukkan ribuan kata Allah dan memasukkan kata nabi. Dengan adanya kata nabi, berarti Yesus yang di dalam terjemahan LAI itu adalah Muslim. Luka 4 ayat 24. Ya. Coba kita bandingkan ya, yang LAI sama terjemahan kami. Bentar ya, saya buka yang LAI dulu. Luka atau LAI itu bilangnya Lukas kan, nama karena diganti-ganti sama mereka. Oke. Lukas 4 ayat 24. LAI menulis, dan katanya lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Jadi di sini Yeshua ngomong kalau dirinya adalah nabi. Nah, nabi memiliki definisi di dalam KBBI kita adalah orang pilihan Allah SWT untuk menerima wahyunya.
Jadi Yesus yang ada di sini ini Muslim, jelas di sini. Ya. LAI memasukkan 228 ya, kurang lebih kata nabi ini. Harusnya zero. Kenapa? Karena Yeshua menyebut yang dia sebut itu bukan nabi, tapi nevia. Ya, saya akan coba tunjukkan ke teman-teman ya. Ngomongnya kayak gimana sih si Yeshua ini. Luka 4 ayat 24. Ya. On cam nggak? Aduh, di on cam biar kelihatan. Ya. Ya. Iya. Luka 4 ayat 24. Lalu dia berkata, aku berkata kepada kalian, sungguh tidak ada nevia yang diterima di kotanya sendiri. Ini nevia. Nevia itu artinya juru bicara. Nevia ada dua. Ya, nevia dalaha sama nevia dagala. Ya, jadi juru bicara Tuhan dan juru bicara palsu. Nah, di sini nevia yang merujuk kepada nevia dari Tuhan. Jadi Yeshua ini adalah nevia, bukan orang pilihan Allah SWT, bukan nabi. Jadi ini ada perbedaan jauh ya. Kalau teman-teman baca ini makanya jadi konflik sama Muslim. Banyak pakai istilah Islam, akhirnya kekristenan juga nggak tahu ajaran Yeshua yang asli. Ya. Kalau ini teman-teman akan diajar Yeshua ngomong apa, kata itu apa di dalam bahasa Indonesia yang tepat. Ya, kalau ada peribahasa Aramaik pun itu juga bisa gitu. Teman-teman lihat di catatan kakinya artinya apa. Jadi nggak akan ada konflik lah ya sama Muslim. Tuh ya. Kalau Yohanes 1 Yohanes itu selalu dipakai pendeta. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus gitu. Nah, itu dia tuh yang jadi masalah ya. Yeshua itu kan kalau di Matai itu kan ngomongnya kan baptislah mereka di dalam nama Shem Ava wa Bra wa Ruha Dekutsa, di dalam nama Sang Bapa dan Sang Putra dan Roh Kudus. Nggak ada Allah. Tapi karena ngikutin Kristen Arab, makanya ke Arab-Araban gitu. Jadinya ada Allah Bapa, Allah Tuhan, Tuhan Allah. Gitu. Nah, teman-teman mesti sadar ya, terutama teman-teman apologet Muslim ya. Kalau diskusi sama Kristen, ajak mereka, tanya mereka ajaran Yeshua asli itu seperti apa. Yeshua ngomong apa. Ajak mereka, tanya mereka, supaya mereka ini belajar kitabnya dulu sebelum mereka mempelajari kitab Muslim. Kebanyakan apologet Kristen Indonesia dalam banget nih, kalau saya perhatikan, mempelajari kitab Muslim. Tapi akhirnya dicibir, sama-sama ya rame-rame ketawain gitu. Aneh buat saya, karena mereka sendiri tidak mempelajari dengan dalam ajaran Yeshua. Kalau ditanya ya, coba deh, ini kan ayat kitab suci kan banyak ya. Coba sebutin aja satu ayat Yeshua ngomong Aramaik seperti apa sih gitu. Dari ribuan ayat ini, ada nggak mereka yang bisa sebutin aja satu ayat aja Yeshua ngomong dalam Aramaik seperti apa? Nggak ada. Itulah uniknya ya kekristenan di Republik ini gitu. So istilahnya ngajarin kitab agama lain, tapi kitabnya sendiri juga nggak dipelajarin dengan detail. Oh, tapi yang banyak mengajarkan itu adalah pendeta. Allah Anak, Allah Bapa, Pendeta, Allah Roh Kudus iya, gitu. itu dia gitu. Itulah sempalan Kristen.
Mereka itu kayak kodok dalam tempurung. Mereka nggak sadar. Mereka taunya, mereka yakinnya adalah Yesus ngajarin seperti itu. Mereka yakin di Amerika, di Eropa juga punya keyakinan seperti mereka. Padahal di antara 2,4 miliar populasi Kristen di seluruh dunia, cuma 5% yang ngajarin seperti itu. Termasuk mereka. Mereka nggak sadar itu. Istilahnya itu mainnya kurang jauh gitu. Iya, iya. Jadi pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Gimana itu, Rom? Oke, Yohanan 1 ya, pasal 1. Ini coba saya bacain. Mungkin setelah itu saya izin untuk off ya. Kita bisa ketemu lagi di sesi lain lah ya. Yohanan 1 ayat 1 bunyinya kayak gini ya. Beresit kita wa melta. Buka. Oke, bentar. Ya ini dia. Tuh ya. Bereshit itawa melta wehu melta itau wa lewat Allah wa Allah itau wahu melta. Tuh. Ini terjemahannya adalah pada mulanya adalah Sang Sabda dan Sabda itu bersama dengan Tuhan tuh. Bukan Allah. Dan Tuhan itu sendiri adalah Sang Sabda. Ini nggak ada kata Allah. Yohanan berbahasa Aramaik. Karena dia sesama Yahudi, tentunya dia berbahasa Aramaik sama gurunya, sama rabinya. Dia dapat informasi ini dari mana? Ya dari rabinya gitu, dari Yesua itu. Dia dengerin Yesua ngomong 3,5 tahun. Nah, kemudian baru dia tulis. Gitu. Nah, pada saat dia tulis itu Kalau sampul yang Alkitab Yunani itu nggak akan muncul, kalau sampul Romo terakhir, sampul yang dipegang pendeta sekarang ya diganti sampulnya menjadi Alkitab menurut Anda? Itu juga istilah asing ya, Alkitab itu asing ya. Makanya kalau ditanyain ya teman-teman, coba diskusi sama Kristen Indonesia, Alkitab apa artinya? Firman Allah. Nah itulah definisi mereka yang istilahnya nggak ngerti gitu sejarahnya itu seperti apa. Nggak ada Alkitab, yang ada adalah Ketava Kadisha. Dalam Aramaik itu Ketava Kadisha, kitab suci atau kitab yang dipilih. Kenapa dipilih? Karena kitab-kitab itu ada banyak, ada ratusan, harus dipilih. Kayak kalian yang muslim ini kan hadis ada ribuan, kan ada pemilihan kan, terus ada golong-golongannya. Nah seperti itu tuh comparisonnya. Kekristenan kitabnya ada banyak dari abad 1 sampai abad 4. Kemudian abad 4, abad 5 terjadi kanonisasi atau pemilihan, penyeleksian. Setelah ada kanonisasi itu muncullah kitab suci, Ketava Kadisha, kitab-kitab yang dipilih. Jadi kalau ditanya kitab suci apa, harusnya jawabnya adalah Ketava Kadisha, kitab-kitab yang dipilih. Tapi Kristen Indonesia kalau ditanya Alkitab, firman Allah, nah itu udah ngaco. Definisinya aja berbeda. Kenapa kami tahu? Romo, ya kalau seandainya nih LAI mau merubah wajah, netral dan jujur bertanggung jawab dalam menerjemah, tidak ada lagi istilah-istilah Al-Quran di dalamnya kan gitu. Menurut Anda apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang diinginkan kita bersama, yaitu kedamaian. Ya, kurangnya konflik antara sesama Kristen dan Kristen Islam. Itu yang kita inginkan. Itu nah, secara ekstern. Yang kita ingin capai. Secara ekstern itu, kalau secara intern yang penggunanya selama ini sudah berakar rumput sampai udah masuk ke kalbu bagaimana? Ya, secara internal Kristen kan, Kristen sendiri kan konflik kan dengan adanya penggunaan kata Allah ini. Nggak semua Kristen setuju. Ini kan cuma sempalan aja nih yang menginginkan terus ada kata Allah, terus ada ajaran Yesus adalah Allah. Ini cuma sempalan. Ya tentunya akan berdampak lebih positif. Jadi orang-orang Kristen di Indonesia ini sadar ajaran Yesus adalah Allah itu adalah hoax.
No reference at all. Nggak ada referensinya sama sekali. Lagi doa kata Rasul ada nggak di terjemahan Anda? Kata rasul tidak ada juga di dalam terjemahan kami ya. Karena gini, kata rasul itu memiliki dua definisi sebenarnya di dalam KBBI kita. Definisi pertama untuk Islam, definisi kedua untuk Kristen. Nah, ada sih sebenarnya yang bisa ayat-ayat ya yang bisa memakai kata rasul di dalam terjemahan PSITA. Cuma ada kesepakatan di dalam tim penerjemah kami gitu. Untuk apa kita pakai kata ini kalau kita masih pakai kata utusan. Jadi lebih netral pakai kata utusan. Oke, mungkin ada satu pertanyaan lagi setelah itu saya. Woi, lebih netral ya. Ya udah itu ada Daman Alpi, silakan. Daman aja Daman. Man. Oh iya teman-teman, dalam waktu dekat ini saya sama More Reski akan ketemu untuk bahas bagaimana kami itu nantinya akan datang ke LAI. Ya, jadi kami akan buat satu paguyuban. Di situ isinya elemen Kristen dan elemen Muslim yang akan didukung oleh MUI. Jadi kita ke LAI itu ada surat yang kami udah draft ya. Itu surat tuntutan penghapusan kata Allah di TB3 LAI. Jadi kami akan datang ke sana. Sama ya, jadi dong. Ya, ini minggu depan coba kami diskusikan lebih detail ya. Rencananya enaknya gimana, draftnya kayak gimana ya. Terus nanti kalau rencana saya pribadi adalah kita nggak perlu diskusi sama LAI. Pokoknya udah masukin tuntutan ini, kita blow up ke media. Nanti baru kita sama-sama bawa gitu ke Depak dan Depdikbud. Gitu ada undang-undangnya yang udah kita siapin gitu. Tahu, udah sampai Kalvi tuh informasinya. Katanya sih kemarin itu H+10 Lebaran beliau tuh mau datang kan dari Cirebon ke Jakarta. Iya nggak jadi itu gara-gara kan ini kan tadinya kan suasana Lebaran. Ramadan kan nggak enak kita aktivitas. Kalau di situ Ya udah nggak usah gini, bahas kalau itu. ngobrol, Ini aja Romo, kalau kita himbauan. ngobrol tuh kita ngopi-ngopi gitu. Iya betul. Nantilah himbauan kepada dari Romo Aldo sendiri nih. Himbauan kepada pendeta, kepada siapapun yang Anda katakan sempalan itu, apa himbauan positifnya untuk mereka? Oke, gini ya teman-teman ya, kalau kata-kata saya ini keras ya, ini bukan bermaksud untuk menyakiti teman-teman, tapi ini adalah fakta aja sebenarnya. Kalau Kristen-Kristen yang ngajarin Yesus adalah Allah itu adalah sempalan. Ya tolong jangan ditanggapi secara sensitif emosional. Ya. Nah, Ada suara anak-anak. keinginan saya adalah mengekspos ini bukan untuk menyerang si Halo. Bukan untuk menyerang tapi edukasi. Kita sambung aja. Aldo lagi down dalam Iya, audio. jadi ibaratnya lanjut. gini Bang Andi. Kalau kita mau bilang ke Kristen kan, andaikan kata Allah itu dicabut, semua istilah-istilah Islam itu dicabut, menurut orang Kristen Yesus masih Tuhan kan? Masih kan? Penyaliban masih terjadi kan menurut Kristen? Jadi apa yang jadi masalah? Iman kalian nggak ada yang berubah kan? Itu aja ya nggak Bang Andi ya? Ya, nggak ada yang berubah. Tetap kita harus menghormati, punya wajah sendiri, ya, punya kultur sendiri, punya kepribadian. Jadi enak tidak bersenggolan lagi kan gitu. Tetap Yesus adalah Tuhan mereka, kita hormati itu kan gitu. Tapi ada tapinya nih. Mereka tidak punya lagi, ya, semacam pintu yang jitu untuk menjadi misionaris, untuk memurtadkan umat Islam. Karena kalau dijual apa adanya, disampaikan apa adanya, secara intern juga goyang, apalagi ingin menjadi misionaris. Di situ nanti menjadi problemnya. Gitu, brother. Woi bang, Islam semua kayak ini bang. Gue mau nanya bang. Iya Bang James, Muslim apa Kristen Bang James? Gue Islam bang.
Iya. Gue Islam bang. Salam gue dulu lah Islam. Bang James. Salam. Ya assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ya aku. Masya Allah. Terus ide Alfi. Nanti tuh bakal masalah di sini Bang Handi. Kalau misalnya semua kata Allah itu diganti dengan kata Tuhan, pasti akan ada bermasalah di salah satu dalil. Keluaran 7 butir pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Tuhan bagi Firaun. Gimana nih? Tuhan berfirman untuk mengangkat Musa sebagai Tuhan. Nanti tuh bakal menjadi polemik di kalangan internal mereka. Ya, karena memang berasal dari kata Elohim juga. Wayomer Hashem El Moshe Re'ehne Tatika Elohim. Elohim di sini dan penggunaan Septuagintanya itu kayak epen krios pros ya. Mosen Legon Ido Dedoka Se Theon. Theos juga di sini digunakan. Kalau Theos atau Elohim diterjemahkan sebagai kata Allah pun, di situ mereka bisa berkelit lidah. Pada saat Theos dan Elohim diganti menggunakan kata Tuhan, disitulah kehancuran dogma mereka sendiri. Jangankan kehancuran, ini juga secara akademik, secara kritik tes sudah hancur ini terjemahan. Karena Kenapa ada kata Allah di situ? Karena pada saat LAI meletakkan kata Allah di sana, kita sama-sama bisa lihat di dalam kitab bahasa Arab, faqala rabbu li Musa unzur ana ja'altuka ilahan li Firaun. Ilahan di sini teman-teman, bukan Allah. Lagi dan lagi distorsi yang diterjemahkan oleh LAI ini terkuak. Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, sementara pada bahasa Arabnya di sini ilah. Ilahan. Jadi selamat berpikir sampai berurat kepala kalian teman-teman kekristenan. Karena gebrakan dari Sam Aldo tadi tuh kayaknya nggak main-main ya, ke LAI itu ya. Coba di atas berfirmanlah coba. Turunin dikit berfir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun abangmu menjadi nabimu. Kalau Allah udah dihilangkan ya ganti aja di situ Elohim atau Tuhan, nggak apa-apa. Nah, pada saat ini diganti Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Tuhan bagi Firaun. Ini Tuhan berfirman kepada calon Tuhan. Ada dua Tuhan lagi. Ada dua Tuhan. Itu kedagingan, Balfi kedagingan. Tapi di situ kan kalau anda pandai menerjemah, sebagaimana Yudaisme menerjemah itu adalah Tuhan di situ bukan sebagaimana tuduhannya Edis kepada Nabi kami adalah Rab. Nah itu di sana itu kalau pandai menafsir ya, bagaimana Wan? Harus pandai menafsir. Ya. Iya, kalau menurut saya itu satu dulu izin ya Bang Andi. Itu bukan urusan umat muslim. Karena Betul. kenapa kita posisikan pada tempatnya bahasanya tadi. Kembali pada posisi original teksnya. Soal yang disampaikan tadi Bang Alfi, Tuhan bagi Firaun, ya itu bisa dikalkulasikan dengan framing mereka, ya itu Tuhan kecil. Karena bagi Firaun, bagi siapa lagi, nabi siapa, masih kecil. Kuasanya masih kecil. Jadi tidak ada kaitannya gitu, nggak ada urusan kita di situ ya. Yang penting kembalikan aja posisinya, apa kata-kata di dalam Bible yang menyangkut yang diambil dari Al-Quran, kembalikan pada posisinya, kembalikan pada tempatnya. Itu yang pertama. Kedua Bang, kalau menurut saya Rabi Aldo tadi yang menyatakan tentang bahwa yang korban-korban ini adalah umat-umat atau jemaat-jemaat Kristen, saya rasa itu tidak bisa dibenarkan 100%. Karena kenapa? Pendeta itu ada namanya belajar ketika mereka sekolah teologi, ada yang 8 tahun, ada beberapa yang 5 tahun, ada namanya kritik teks atau textual criticism. Di sana itu mereka mempelajari tentang teks-teks original, teks kuno, Bible mereka, kaidah-kaidah bahasa kuno. Kenapa Bapak Pendeta itu tidak memberikan edukasi kepada jemaatnya, tiap-tiap gereja? Masalahnya bukan hanya kepada jemaatnya, jemaat pun harus kritis dong. Banyak tuh jemaat-jemaat yang kritis, mencari tahu, diberitahu atau mencari tahu, tetapi dia tetap balik kepada doktrin. Karena kenapa? Tidak ada dukungan dari para guru-guru mereka, contohnya para pendeta, para rabi-rabi yang mendukung apa yang mereka ketemukan, apa yang mereka dapat.
Mohon maaf, kalau di Al-Quran ada namanya studi Al-Quran atau ulumul Quran ya, itu juga sama mempelajari tentang filologi, kritik tekstual, leksikografi, semuanya mempelajari sama kayak di Bible. Tetapi coba bayangkan kalau di dalam Al-Quran salah menyebutkan teks aja, itu guru-guru akan kritik kepada umatnya, ataupun seorang imam aja salah mengucapkan ayat, itu kritik mereka. Jadi menurut saya kalau pernyataan Bang Aldo tadi saya kurang setuju ya kalau dibilang umat Kristen yang lain adalah korban ya. Tidak, mereka juga termasuk korban dan pelaku itu hanya setipis kulit bawang kalau menurut saya. Kenapa dikatakan setipis kulit bawang? Kalau dia itu sudah diberitahukan, kita ajak mereka untuk merujuk pada original teks, tetapi mereka tidak mau, berarti mereka juga termasuk pelaku. Kekeh gitu. Kalau menurut pribadi saya, Bang. Jadi menurut Anda mereka ini pelaku dan korban beda-beda tipis gitu? Beda tipis kulit bawang. Bisa dikatakan pelaku ketika dia itu tidak kembali pada original teksnya. Terkecuali kita tidak tunjukkan jalan nih. Bang Daman nggak tunjukkan jalan. Oh ini loh di ayat kalian seperti ini. Bang Alfi tidak tunjukkan. Baru masalahnya kita diskusi, kita menunjukkan datanya kredibel, data dari mereka. Tetapi mereka juga tidak menerima. Pertanyaannya, ketika mereka tidak menerima, apakah dia korban atau pelaku? Mohon maaf, kalau di dalam ilmu hukum itu adalah pelaku. Karena mengetahui. Dia telah mengetahui, terkecuali tidak mengetahui. Itulah gunanya ruang diskusi seperti ini. Bang Handi buka seperti ini, supaya yang lain itu dapat ilmunya. Masalahnya kalau udah dapat, dia masih kekeh. Berarti dia pelaku juga. Pendetanya masih kekeh, berarti dia pelaku juga. Itu Ini, logik Bang. hukumnya. Kenapa mereka memaksakan Theos itu diterjemahkan sebagai Allah? Karena pada saat Theos diterjemahkan sebagai Tuhan atau Dewa secara letterlet, gelar Kyrios yang disematkan kepada Yesus tidak bisa mengagungkan nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Betul. Itu aja alasannya. Betul. Saya setuju. Bahayanya. Saya setuju. Nih, Alfi tektokan dikit sama Bang Daman. Coba Bang Daman buka mic. Mereka tuh rusak di sini nanti tuh. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, Eipen ho Kyrios to Kyriomou. Coba tengok di bahasa Arabnya. Qala Rabbun Rabbi. Ayo, mana yang Tuhan pencipta langit dan bumi, mana yang Tuhanan? Nah, dua Rob di sini loh. Hancur kan? Hancur teman-teman. Makanya kenapa? Ngapain gini Alfi? Gini, kita SMP begitu diajarin sama guru, insya Allah umat Islam ini sampai dia udah tua pun dia ingat. Di SMP kan diajari kata-kata polisemi. Kayak contoh gini Alfi, misalnya aku tanya kepada Alfi secara tanpa ada kata penghubung, Alfi punya berapa kepala? Coba jawab. Kepala. Alfi punya berapa kepala? Anggota tubuh 1. Saya tanya sekarang, versi Edis ya. Benarkah Prabowo itu kepalamu? Coba jawab. Tanyanya salah. Jangan dibuat gini. Bukankah Prabowo kepala negara? Jangan. Kan dia bertanya kepada kalimat yang tanpa kata hubung. Oke. Kita tanya versi kayak gitu. Pertanyaannya Apakah multitafsir. Prabowo kepalamu? Ya. Apakah yang di atas leher kepalamu? Ya. Ada berapa kepala? 2. Polisemi. Nah, tapi bedanya Prabowo artinya pemimpin, arti kepala itu pemimpin, dan yang di atas leher namanya organ tubuh, itu namanya polisemi. Dalam bahasa Arab namanya istirak. Seperti Nabi Yusuf yang memanggil raja dengan kata Rabbu. Kalau seandainya salah memanggil Nabi Muhammad dengan kata Rabbu, duluan Nabi Yusuf sebelum kelahiran Nabi Muhammad yang ditegur oleh Allah. Apa yang jadi masalah? Masalahnya Allah nggak negur. Artinya Rabu di situ sebagai kepala pemerintahan ya. Rob itu nggak Banyak selalu makna Bang Andi. Misalnya kayak gini. contoh Rabbul Balad, pemimpin. Dia wajib kata hubung. Kalau Rabbu doang artinya tuan. Kalau terhubung contoh Rabbul Balad, pemimpin negeri. Rabbul Mal, pemilik harta ataupun investor. Rabbul Alamin.
Rabbul Alamin Tuhan. Tuhan Gitu. semesta alam, pemilik semesta alam. Jadi memang harus Tergantung memang harus tergantung- hindari ini ya, kurangi makan babi terus pakai akal gitu ya. Nah, iya benar. Iya, kita sama-sama harus menyadari teman-teman. Kalau berbicara soal kata Robbun gitu ya, itu nggak selalu berbicara soal Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau dikatakan Robbul Bait, tuan rumah artinya. Dalam makna apa? Pemilik rumah, pemelihara rumah. Tuan rumah, bukan Tuhan rumah. Gitu loh. Nah, coba Itu di sini memaksakan Kurios menjadi Tuhan kalau gitu man. dia gini juga. Makanya dia debat sama Daman, blundernya pas saya tanya tuh gini. Dia setuju nggak? Yesus nggak pernah ngaku Tuhan. Oke. Nah, pertanyaan saya nih, kenapa di antara semua Kurios dan Yesus nggak pernah ngaku Tuhan, tapi disebut arti Kurios pada Yesus sebagai Tuhan, kecuali Yesusnya ngomong bahwa dirinya adalah Tuhan. Maka wajar kata Kurios tersebut diartikan Tuhan. Ini Yesusnya nggak ngomong dia Tuhan. Lalu Kyrios, bagaimana si penerjemah bahwa tahu arti Kurios itu adalah Tuhan gitu? Kyrios bukan Kurios. Kyrios. Enggak, masalahnya gini, kalau Kyrios dipaksakan sebagai sebagai apa tadi? Tuhan. Coba kita lihat dalil yang sering dijual Kristen. Yohanes 13:13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Kita cek Greeknya, dikatakan di sini himes ponite meho didaskalos kai ho Kyrios kai kalos legete imigar. Di sini ho Kyrios kan? Omikron, kappa, epsilon, rho, iota, epsilon, sigma. Ho Kyrios. Cek bahasa Arab ya bos. Antum tadu'unani mu'aliman wa sayyid, dan sayyid loh, nggak rob. Kyrios tuh sayyid ah. Nggak bisa Edis maksakan Kyrios itu harus Robbun. Enggak, yang jadi masalah kalau dari aku gini Pi. Perjanjian lama kepada Tuhan juga ada yang disebut Kyrios, kepada Tuhan. Bisa. Nah, ini di dalam perjanjian baru Yesus disebut Tuhan. Pertanyaan kita yang paling logik, alasan apa yang merubah makna Kyrios pada Yesus dan diartikan kata Tuhan, sedangkan Yesus sendiri tidak mengaku Tuhan? Itu yang harus kita pertanyakan. Contoh gini, kayak contoh gini, perubahan makna ya, contoh gini. Kata bisa pada ular artinya racun. Kata bisa untuk manusia artinya kemampuan. Ketika kata bisa dipakaikan kepada Daman berartikan racun, kita harus tanya, kenapa lu artiin gua bisa itu beracun? Sedangkan itu kata bisa cuma bisa dipakai kepada ular dengan arti racun. Alasan gitu, alasan kenapa harus terjemah ini apa gitu. Nggak bisa. Pada saat Kyrios dipaksakan sebagai Tuhan, yang pertama, beberapa terjemahan bahasa Arab itu menerjemahkannya sebagai Sayyid, bukan Rob. Itu pertama. Lalu kalau teman-teman lihat juga, kalau kita pergi ke bahasa Ibrani Perjanjian Baru, kata Kyrios di sini sampainya kepada kata weadon, bukan Adonai apalagi Adoni gitu. Adonai atau Adoni itu sebenarnya akar katanya Adon juga. Adon, Alef, Dalet, Vav sama Nun. Ini gak hanya diucapkan atau disematkan kepada Yesus doang, Adon ini. Bukan. Karena kalau kita berkaca pada Yohanes 12:21, ya, Filipus pun di sini kan dikatakan auteon proselton Filipo to apo Betsaida tes Galileas kai proton auton legontes Kyrie. Filipus pun di dalam Yohanes 12:21 dipanggil Kyrios dalam bentuk non vokatifnya. Dan pada bahasa Hebrew-nya juga dipanggil Adon gitu. Filipus pun juga dipanggil Adon. Jadi kalau dipaksakan Kyrios dan Adon itu artinya Tuhan. Ya Filipus pun Tuhan berarti man. Iya, makanya saya katakan Bang Alpi itu nggak urusan kita, hanya pengen ya, jujur. Kuncinya itu jujur Bang. Gini, kalau tadi Bang Aldo, tadi saya mau sangkal ya sama Bang Aldo ya, bahwa dibilangnya orang-orang Kristen yang lain ini adalah jemaat, ini adalah korban. Bagi saya tidak korban.
Banyak yang mengetahui kebenaran itu. Coba diskusi kemarin di ruang di komalnya Bang Arif. Dia itu bukan korban, dia mengetahui, tetapi mau tidak mau dia tunduk pada doktrin. Sambut tambah dulu tuh diskusi tuh. Ya. Ayo. Kalau Reman. langsung diskusi Daman sama Bang Jimen lah. Silakan. Reman monitor. Reman monitor. Islam Kristen saudaraku. Reman. Reman. Senta monitor. Kristen atau Islam? Senta. Wah, tadi aktif nih mikrofonnya. Senta monitor. Senta. Lupa bawa mulut dia, lupa bawa mulut. Kepencet mulutnya tinggal di bawah. Alfi, tapi aku mau nanya nih Bang Alfi. Kalau di keluaran satu itu kan Musa disematkan Theos atau Elohim. Nah, sedangkan si Yesus ini pernah nggak disematkan Theos atau Elohim? Sebenarnya ada, cuman nggak mau aku spill dalilnya. Ilmu baru untuk mereka. Iya. Dramagic monitor. Kalau bicara soal Elohim, Bang Fer, malaikat pun disebut Elohim. Kalau berbicara soal Theos, Musa pun disebut Theos kan gitu. Hades pun, dewa Hades pun gelarnya Theos. Zeus, Poseidon pun gelarnya Theos. Sama aja. Dewa juga artinya. Ya, kita sapa tamunya. Dramagic monitor Islam Kristen. Dokter Magic nih, lupa titik Magic ya. ya. Dokter Magic Touch. Dokter Magic monitor Islam Kristen. Dia punya usaha ini ketok magic mungkin nih. Dokter Magic monitor. Ya, makanya yang katakan tadi Bang Alpis sama Bang Aldo, janganlah kita ginilah, kita udah tahu pelakunya ini LAI, ya. Salah kita, entah apa, kita bilanglah pelakunya ini. Sumber kesalahan itu dari LAI. Nah, bukan berarti karena sumbernya di situ semua kita limpahkan di situ salahnya. Karena kenapa? Ada beberapa orang-orang Kristen, bahkan pendeta itu mengetahui. Ya, kalau pendetanya mengetahui, apakah masih LAI juga yang kita salahkan? Tidak. Terkecuali pendetanya tadi tidak mengetahui. Pendeta itu pengajar loh. Bahkan di studi mereka itu ada namanya kritik teksnya, itu mencakup nilai-nilai original teksnya untuk kembali kepada kaidah-kaidah bahasa kunonya. Kenapa mereka tidak menyampaikan kebenaran itu kepada jemaat? Ada sarananya, ada prasarananya, apa itu sekolah minggu. Kenapa di sekolah minggu justru yang diajari nyanyi-nyanyi? Kenapa yang justru diajari di sekolah minggu itu adalah doktrin-doktrin gereja? Zaman dulu sekarang ngomong kayak gini. Lu dulu juga pelaku. Jangan kayak gitu lah Bang. Udahlah. Itu Ustaz Arianta. Iya Jimen, gitu banget sama mantan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jangan lupakan mantan dong. Ya enggak, itulah bukan gitu. Itulah ngeyelnya dulu saya. Ngeyelnya kayak gitu. Saya udah tahu nih. Nah, kalau udah tahu apakah dia itu masih korban? Tidak, dia pelaku. Sama halnya ada orang membunuh di depan mata orang lain, tetapi orang lain itu mengetahui, tetapi dia diam. Ketika ditanya di pengadilan, apakah kau mengetahui? Dia diam. Dia tidak jujur. Dia itu lebih jahat daripada orang yang melakukan kejahatan itu. Ya, jadi jemaat-jemaat yang lain ini yang mengetahui, dibacanya dengan secara sejarah, baik di kacamata sejarah, secara original teksnya, bahasa kunonya, dia mengetahui, tetapi dia diam, dia bahkan mendukung doktrinnya, bukan malah sebaliknya. Apakah dia masih korban? Kalau saya tidak, itu pelaku lebih jahat dari pelaku sebelumnya, menurut pribadi saya, gitu. Jadi saya pun dulu pelaku, jujur. Saya dulu pelaku. Kenapa saya katakan pelaku? Saya ikut menggaungkan bahwa Yesus itu Tuhan. Secara original teksnya itu, saya tahu bahwa dia itu bukan Tuhan. Dia itu hanya rabi. Tuhan itu diletakkan pada Tuhan bukan Tuhan ya. Tuhan itu diletakkan pada presesi hanya kodratnya manusia. Tidak bisa kita katakan sama kayak gini. Rab itu hanya di penguasa kekuasaannya hanya terbatas.
Rabbil Alamin baru menjelaskan sesuatu hal yang tidak terbatas. Berapa tahun kau membohongi dirimu sendiri dan apa yang menyebabkan kau berhenti berbohong? Nah, kalau itu lama lah Bang, sampai umur saya 24 tahun. Di umur 26 tahun, 7, 8, itu saya mempelajari ya. Baru beberapa bulan yang lalu saya masuk, pindah gitu. Ya, yang membuat saya berhenti itu, saya anggap karena Tuhan memerintahkan kita sebagai manusia menyampaikan kebenaran dan ikut dalam kebenaran itu. Ya, justru itulah saya harus ikut dalam kebenaran itu. Apa itu caranya? Memulai dari diri saya sendiri. Makanya berhenti dulu, berhenti membodohi diri sendiri. Agar orang tidak menganggap kita bodoh gitu. Kalau menurut pribadi saya, ya, kenapa dia menyakiti saya? Ya karena kamu masih di tempat itu, kau tidak pergi ke tempat lain. Bahkan di tempat lain itu banyak orang yang menyambut kamu untuk bahagia. Gini Man, sama halnya demikian. Man, kalau berhenti membohongi diri sendiri, kan resikonya banyak, kehilangan pekerjaan, kehilangan segalanya begitu. Nah, apakah anda mengalami itu? Saya mengalami, tetapi saya melewatinya. Karena kenapa? Saya yakin justru kalau pribadi saya Bang, kalau ada orang mengatakan, oh ini nanti mata pencarian saya hilang seperti ini. Justru kau bukan orang yang bertuhan, tetapi orang yang meragu-ragukan Tuhan. Bukankah Tuhan sudah mengatakan, bahkan semut pun saya pelihara. Bahkan kerai di hutan sana yang tidak punya sekolah, tidak punya skill, saya pelihara. Ya, yang tidak mentuhankan saya, yang tidak taat kepada saya pelihara di dunia ini. Ya. Justru orang-orang seperti itu orang-orang yang meragukan Tuhan itu sendiri. Justru itu saya melewatinya, Bang, pekerjaan. Saya melewatinya, bahkan saya melewati fase-fase di dalam keluarga dijauhi. Apakah saya sudah mati? Menangis Bombay atau menangis bahagia? Ya bahagia dong. Karena kenapa? Karena kebenaran itu tidak semua orang bisa melakukan. Saya berbeda dengan yang lain. Ya, karena dia jujur Bang, kalau saya punya koperasi, saya punya dulu mata pencarian dari riba yang tidak dikehendaki Tuhan. Saya dapat duit banyak di situ, Bang. Masalahnya ketika saya menuju ke jalan kebenaran, jalan yang diperintahkan Tuhan, tentu saya harus lepaskan itu. Rela nggak kita? Sebenarnya berat bagi saya, tetapi beransur-ansur saya mengikhlaskan. Karena kenapa? Itu tidak baik untukku. Nah sekarang sudah saya lewati. Apakah saya mati? Apakah saya miskin? Apakah saya tidak bisa melanjutkan studi saya? Tetap kan bisa melanjutkan. Man, apa bedanya menangis Bombay dan menangis bahagia? Udah Bang, Abang ngekan saya dari tadi Assalamualaikum kok. dulu deh, nggak diskusi ternyata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Diskusi ini benda. Diskusi ya. Bang Jimen, aku cuma mau konfirmasi satu hal Bang Jimen. Bener nggak? Ibaratnya tuh gini. Kan kita sering debat sama Oten dan juga termasuk Bang Jimen pelaku debat sebelah pihak dulu ya sebelum masuk ke kubu kita ya kan gitu. Nah, bener nggak ada rasa kayak apa yang disampaikan Bang Juma itu ketika diteliti semua dalil yang dia sampaikan, ada perasaan sekalipun Anda akan bantah, kayaknya iya deh apa yang disampaikan Bang Juma. Tapi bedanya saat itu, karena rentanitas kamu udah meyakini banget itu ajaran kamu benar, kamu tetap akan membantah. Tapi kebenaran itu emang udah hadir di kamu, benar nggak? Ada rasa, iya ya. Benar. Ibaratnya gini, dikit saya simpulkan ya, ibaratnya gini, iya ya pernah sampaikan Bang Juma. Enggak. Pokoknya enggak. Pendeta aku aja bilang gini kok, Yesus Tuhan kok, Yesus dengan darahnya nebus gue, masa gue enggak gitu. Ada enggak gitu? Ada. Bukan ada. Memang itu terjadi tiap hari. Mohon maaf Bang, saya pergi ke gereja. Bertentangan dengan isi hati dan pikiran saya dengan langkah kaki gerakan. Karena kenapa? Ngapain saya di sana? Saya sudah mengetahui kalau itu hanya semuanya buang-buang duit. Mohon maaf. Kalau seandainya dari kecil dihitung, orang Kristen itu dihitung, pergi gereja, tetapi gereja itu tidak ada manfaatnya secara kerohanian kepada Tuhan, untuk apa? Hitung tuh berapa duitnya. Mungkin saya bisa udah beli mobil Agia nih saat ini. Saya kasih kolekta 4 kantong lagi. Kadang itu 5 kantong karena ada pembangunan. Bayangkan coba. Itu diputar lagi, 2 kali putaran lagi. Sore siangnya nanti kalau jemaat yang masuk siang, mutar lagi di situ. Oh, bayangkan coba. Jadi
pikiran itu tadi yang abang sampaikan Bang Daman, ada Bang Daman, ada, bukan bahkan tiap hari Minggu itu ada pikiran itu. Oh, untuk apa sih buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang duit, toh juga tidak menyelamatkan aku nanti di akhirat kok. Ya. Berarti Makanya, kesimpulannya iya. lanjut. Izin Bang, makanya beberapa orang karena keraguan dia itu memaksa dan membuat dirinya atau pikirannya tidak percaya Tuhan. Ujung-ujungnya apa? Tidak percaya agama, tidak percaya Tuhan, ateis. Coba yang terjadi di luar negeri sekarang. Mereka meninggalkan semuanya. Apaan seperti ini? Kita dibuat rancu. Gitu. Tetapi orang-orang yang tekun, dia bersabar dulu, dia cari referensi lebih panjang lagi, lebih banyak lagi. Ya, mudah-mudahan lah dia akan menemukannya kebenarannya sendiri. Kira-kira begitu, Bang. Enggak, maksudnya saya mau konfirmasi gini. Dalam kitab Tauhid Bang Jimen disebutkan gini. Kok arti daripada kata hidayah? Kita sekarang kan mengartikan kata hidayah itu, kenapa kamu enggak Islam padahal kamu udah tahu kebenaran? Belum ada hidayah. Seakan-akan hidayah itu kayak Allah tekan tombol ke hati lu dan lu pilih, bukan. Hidayah itu benar ditentukan Allah, tapi di alam azali. Artinya di alam azali Allah udah tahu siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Tapi di alam makhluk, di alam kita, hidayah itu kita yang tentukan. Artinya antara kita datang kebenaran di dalam kepala kita, seperti Bang Jimen tadi. Hidayah itu tahu nggak apa? Ketika kamu berani genggam kebenaran yang ada di kepala kamu. Seperti contoh gini Bang Jimen. Andaikan seluruh di muka bumi ini selain Bang Jimen, apa yang mereka katakan? Api itu dingin. Seluruh dunia selain Bang Jimen. Tapi di alam realita, Bang Jimen dapati kayaknya nggak dingin deh. Nah, ketika kebenaran tentang tidak dingin di balik rasional Bang Jimen berpikir terhadap api, hidayah itu apa? Ketika Bang Jimen berani genggam, api itu tidak dingin dan melawan seluruh dunia, itulah yang dinamakan hidayah. Jadi yang saya konfirmasi tadi, ternyata nggak salah apa yang dijabarkan dalam hadis, di dalam tauhid nggak salah. Bahwa di alam azali Allah udah ditentukan nih, yang neraka yang ini. Di alam makhluknya, antara dia memilih ini benar, ini tidak, ini benar, ini tidak. Dia pilih kepada tidak. Berarti sesuai dengan apa yang Allah tulis. Lalu ketika seperti Bang Jimen memilih untuk apa yang gua pikirin dan apa yang disampaikan Bang Juma, dan pikiran gua nggak pernah nolak, dan apa yang dikatakan Yesus dalam Bible benar, Bang Jimen genggam itu, maka wajarlah Allah telah menulis Jimen sebagai surganya gitu. Jadi nggak ada yang namanya nanti mereka dapat menggugat Allah. Ya Allah, kan aku belum dikasih hidayah. Ya Allah, hidayah itu di otak lu. Ya Kan ini mana kan ada dua macam takdir. Ada takdir yang nggak bisa dirubah, ada Dan takdir bisa yang dirubah. bisa dirubah oleh manusia itu. Kan di situ. Itu intinya di situ ya. Takdir mubrom. Takdir mubrom sama muallaq. Gimana kan? Jadi gini, soal dia kafir atau tidak kafirnya itu takdir yang ketetapan atau bisa dirubah? Itu dulu pertanyaannya. Kalau saya Bang Handi, itu takdir bisa dirubah. Karena hak itu dikembalikan kepada manusianya, ya, untuk memilih, ya. Lalu ketika dia memilih ada efek dari pilihannya. Apa itu? Ketetapan Tuhan. Oh, ketetapannya karena dia sudah bertuhan di jalan yang benar, maka efeknya itu adalah masuk dalam golongan-golongan adalah umatku. Apa hadiahnya? Apa dari upahnya? Yaitu adalah surga. Apa itu upahnya yang baru masuk adalah penghapusan dosa sejak dia sebelum dia masuk dalam agama yang benar. Itu namanya saya katakan itu adalah pilihan. Ya. Jadi gini, apakah hidayah, apa itu hidayah? Apakah Tuhan itu mengetok hati kita? Oh, itu baru disebut hidayah. Bagi saya tidak, Bang. Hidayah itu komal ini. Apa itu hidayah? Kebenaran yang disampaikan seseorang bukan dari diri sendiri saja, tetapi ada faktor dari luar. Contohnya Bang Zuma lagi ceramah gini menjelaskan tentang Bible. Udah saya menerima, tetapi saya tidak memilih bahwa mengikuti, ya. Padahal itu kebenaran, saya tahu itu benar. Apakah Tuhan juga yang kita salahkan bahwa kita belum dapat hidayah? Tidak.
Yang salah itu adalah manusia. Hidayah itu kebenaran yang disampaikan. Bang Daman berdiskusi dengan saya dulu. Saya belum menerima, saya belum memilih, tetapi sudah menerima hidayah. Gitu. Jadi hidayah itu bagi saya bukan serta-merta, harus dilembutkan dulu hatinya. Bukan. Bagi saya hidayah itu adalah ketika kebenaran itu disampaikan kepadamu, itulah hidayah dari Tuhan. Pakai apa Tuhan menyampaikan? Pakai apa Allah menyampaikan? Memakai otak manusia yang lain, orang lain, tubuh yang lain, tubuh orang lain yang tidak kau kenal sebelumnya berdiskusi. Saya potong dulu, Man, saya potong dulu. Kalau kayak Pak Nugroho ini, dia udah tahu Islam kebenaran. Tapi belum mau memeluk Islam. Nah, ini bagaimana ini nasibnya Pak Nugroho ini? Itu nasibnya bagaimana? Iya, izin Pak. Malam Pak, ini Salabes, Bang Kaman, Pak Suma, Bang Ferry, semuanya. Iya, Bang. Pak Nugroho. Lanjut. Ini di Pak Nugroho ini kayak seperti saya dulu, Bang. Sama. Masih belum menerima berapa bulan tuh. Ya kan? Apakah hidayah udah nyampe nggak sama dia? Kira-kira hidayah sudah sampai nggak kepada Bang Nugroho? Hidayah dari Tuhan, dari Allah, udah nyampe nggak? Man, lu dulu 1 bulan nyebelin banget gua, nyebelin bener, serius. Bukan 1 bulan, Bang Handi. Abang masa nggak hitung? 3 bulan lebih. Oh iya 3 bulan nyebelin gitu. Ini orang kayak Nugroho juga lu dulu. Lanjut. Nah, apakah hidayah sama Bang Nugroho ini udah sampai atau tidak? Sudah. Apa itu hidayah? Kebenaran tadi. Melalui siapa? Melalui Bang Zuma, melalui Bang Daman, melalui Bang Alfi, melalui Bang Handi, disampaikan dengan kebenaran, bahkan ditunjukkan dengan data. Ya, ditunjukkan data-data literasinya, bahkan bukan literasinya itu dari muslim tetapi dari orang lain. Masalahnya bukan hidayahnya belum nyampe, hidayahnya udah nyampe tapi dia memilih untuk tetap pada pendiriannya. Maka apakah Tuhan itu akan menetapkan tempatnya? Menetapkan. Makanya waktunya itu selama nafas itu belum lepas dari tenggorokan. Firaun itu, ya, dia baru sadar Tuhan itu benar ketika nyawanya itu di tenggorokannya. Artinya apa? Itu keterlambatan. Makanya dulu Bang Andi ini nakut-nakutin saya dulu. Man, ya, kita nggak tahu besok mati. Benar juga. Saya belum sempat memilih. Kalau seandainya detik itu saya pilih, detik itu juga dijadikan ketetapan oleh Allah kepada diriku. Di mana nih posisi anak ini saya berikan? Manusia yang dekil ini di mana posisinya? Apakah surga atau neraka? Makanya jangan sampai waktu itu terlambat. Sebenarnya barang yang paling berharga itu di dunia ini adalah waktu. Justru itu manfaatkan waktu itu untuk memilih yang tepat. Jadi udah datang nih data sama Bang Nugroho, sudah disampaikan capek-capek ini, ya. Bahkan ditunjukkan. Tapi dia tidak menerima. Lalu dia mengatakan, hidayah belum sampai kok sama saya. Bacok bagi saya itu. Hidayah udah sampai melalui orang lain. Ya, melalui orang lain. Kau yang memilih tempatmu. Kau yang memilih ya pendirian apa yang harus kau pilih. Jadi ketika udah ada efeknya dari Tuhan, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan keadaan. Kira-kira begitu, Bang. Aku mau tanya gini, Man. Ya. Kira-kira nggak gini, karena stigma yang aku tahu daripada mungkin ya orang-orang Kristen ya, kayak apakah setelah Islam mereka harus benci Yesus? Sekarang aku tanya nih kepada Jimen, setelah Bang Jimen Islam, kira-kira lebih menyayangi anak Maria atau justru membencinya kira-kira? Saya paling benci kalau ada yang menyatakan menghujat Yesus, ya, tidak memposisikan anak Maria tersebut pada kodratnya tempatnya. Itu menghujat. Contohnya saya katakan seekor Nugroho itu kurang ajar kalau saya nyatakan argumentasi itu, karena seekor itu posisinya mohon maaf binotong. Tuhan itu beda kodratnya kepada anaknya Maria. Jadi kalau anak Maria kita paksakan kepada kodratnya pencipta, itu menghujat. Justru karena saya sudah di sini, ya, saya justru sayang, saya tidak mau dihujat nabi-nabinya Tuhan. Saya tidak mau dihujat Yesus itu. Ya, justru saya melindungi kodratnya tadi itu apa? Memposisikan tempatnya dalam pikiran saya, dalam diri saya yang sebelumnya itu salah. Masa sesuatu hal yang bukan gelar kita posisikan. Oke lah, Tuhan itu gelar. Kita terima. Masa gelar dia tamatan SD tapi kita bilang S3.
S2, S1, kan itu kurang ajar. Itu menghujat, memperolok-olok kodrat aslinya. Jadi justru saya sangat sayang nih kepada anak Maria. Sangat percaya. Mohon maaf, ini orang-orang yang menyembah manusia, mohon maaf ya. Dia mengatakan, berarti kau tidak sayang, kau tidak sayang sama Yesus. Mohon maaf saudaraku, orang yang paling sayang itu adalah orang yang percaya. Apa itu percaya? Percaya tentang dirinya, apa yang dijelaskan oleh dirinya sendiri. Di mana Yesus menjelaskan dirinya sendiri? Di dalam Bible. Di dalam Bible tidak pernah mengakui dirinya adalah Tuhan, tetapi dituhankan oleh umatnya. Pertanyaannya, siapa yang salah? Apakah Yesus itu sendiri atau umat yang mengaku-ngaku pengikutnya? Umat-umat pengaku pengikutnya yang mentuhankan dia. Bukan Yesus itu sendiri. Jadi justru kami sayang, justru kami mempermuliakan dia. Ya, permuliakan dia dalam kodratnya, dalam kedudukannya, dalam tatanya. Apa dia? Seorang nabi, seorang manusia. Man, sambut dulu Stephen. Ya, nanti tanya yang sama. Silakan. Coba. Itu Stephen Kristen tuh. Ya, halo. Ya, ada yang mau ditanya Bang atau ditanggapi Bang Stefan? Iya, tadi saya mendengar apa yang Bang Jiman ini sampaikan. Tetapi ketika saya mendengar itu, sayang sekali pemahaman Anda tentang Injil, tentang Yesus itu setengah. Maksudnya apa saya katakan setengah? Karena hanya mempercayai perkataan Yesus dan ajaran Yesus bahwa dia adalah nabi. Tetapi Anda tidak menyinggung atau tidak mengerti perkataan-perkataan Yesus atau ajaran-ajaran Yesus yang lain mengenai keilahiannya. Karena ada banyak perkataan Yesus. Memang dalam ajaran Injil itu Yesus tidak berkata, "Akulah Tuhan." Tetapi ajaran Yesus berkata bahwa sifat-sifat Allah itu ada pada diri Yesus. Jadi bagi kami tanpa Yesus berkata, "Akulah Tuhan," kami mengimani dia Tuhan. Sebab apa? Sifat-sifat Allah itu ada padanya. Dia mengatakan sendiri kepada para rasul. Saya beri contoh ketika dia berkata, "Akulah yang awal dan yang akhir." Nah, perkataan ini kan kemudian diikuti oleh Allah SWT ketika dia muncul di Arab. Nah, ini ada... Udah kepanjangan Bang. Pasti ngutipnya ke Al-Hadid itu. Iya. Makanya kepanjangan. Biar Jiman dulu yang merespon, biar Jiman. ya? Iya bentar Bang Stanford. Aduh. Ya, oke, Ini kepanjangan selesai, itu. saya Iya, itu khotbah di gereja. Kita Bukan, pakai ini kalau pemahaman saya tentang ilah Yesus ini yang kalian potong. mana datanya? Pemahaman tentang Mana keilahian datanya, Yesus dalilnya? yang Yesus katakan. Mana dalilnya? Saya uji nih. Makanya jangan dipotong. Iya, Ini sebutkan belum mana selesai dalilnya. kok dipotong. Apanya yang belum selesai? Saya Itu bawa betul, mana dalil dalilnya? Iya, makanya sabar dulu. Ini saya mau kasih dalil. Oke, Ketika saya Yesus tunggu. berkata, dialah yang awal dan yang akhir. Anda mungkin tidak ingat itu ya. Ya, gitu. Oke, udah. Jangan dipotong atau Iya, di mana berbunyi dia adalah awal dan akhir? Di mana Yesus berkata dia adalah awal dan akhir? Ya, Di mana? sabar. Ya, ini ya di Cari-cari. dalam Wahyu 2 ayat 66. Wahyu 21. Ini salah satu dari sekian ayat ya. Wahyu 21 ayat 6. Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Kemudian di Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Nah, kata-kata ini kan kemudian diikuti oleh Allah SWT ketika dia muncul. Mengapa Anda tidak memahami ayat ini? Anda hanya memahami bahwa Yesus Nabi. Itu memang ajarannya. Udah. Di dalam Bible ada nggak lagi kalimat ayat yang atau perkataan pernyataan seperti hal yang sama yang disampaikan oleh Yesus? Mohon maaf, Wahyu itu bukan kitabnya Yesus. Wahyu itu bukan yang dituliskan Yesus. Wahyu itu bukan yang dituliskan oleh murid-murid Yesus. Itu satu poin dulu harus kau ambil garis besar. Dalilnya dari mana? Ya, oke, saya uji ini, makanya saya uji. Wahyu siapa yang nulis? Wahyu itu rasul.
Saya ulang, Wahyu, kitab Wahyu itu siapa yang nulis? Rasul Yohanes yang tulis. Baca ayat 1. Buktikan datanya di mana? Bukti apa itu? Saya sudah yakini itu Wahyu. Mana datanya bahwa Memangnya penulis Quran itu kitab tulisan Wahyu Rasul. adalah Itu kan tulisan sahabat. Mana yang Anda percaya? Tulisan sahabat, Quran atau tulisan mohon Wahyu? maaf ya. Quran. Inilah kebiasaan. Alkitab. Inilah kebiasaan. Inilah. Saya kasih contoh. Jadi Anda saya memahami, tanya. Anda menantang saya bahwa itu bukan Rasul. Saya memahami itu Rasul yang menulis. Nah, Quran itu tulisan siapa? Bro, bukankah sahabat-sahabat Nabi? Jadi bukan Nabi yang menulis Quran. Lihat. tapi sahabat. Pertanyaan saya apa dulu? Bukan Rasul. Pertanyaan Ya, saya itu. apa? Pertanyaan saya, Stefan. Pertanyaan saya apa? Jangan kemana-mana, kita buktikan dulu. Ini Enggak, perkataan pertanyaan Yesus, saya apa? bahwa dialah yang kitab awal Wahyu? dan yang akhir. Anda Iya, mempertanyakan. Udah cukup. Stop dulu. Stop biar nggak dekat di sini. Menurut Pak Stephen, mana lebih duluan ada, Yesus atau Bapak? Silakan. Saya ingin membandingkan Yesus dan Allah SWT. Mana yang duluan ada? Enggak. Kan intern aja dulu. Ini kan buat agama. Lah, Ya, ini dulu Anda buktikan dulu di sini. Kan Anda pakai aku yang awal dan yang akhir. Ya saya tanya dong, mana lebih duluan ada, Bapak atau Yesus? Di dalam apa ya? Di situ dikatakan bahwa firman yang menjadi manusia. Jadi firman Allah, Yesus adalah firman Allah dan Bapa itu adalah satu. Berarti Bapa dan firman-Nya adalah sudah ada. Setara. Baik, setara. Nah, yang kedua, kita bandingkan Yesus ini. Sabar dulu. Saya membandingkan Yesus. Belum selesai, dengerin dulu. Nanti kau bertanya lah tentang itu. Kalau Bapak dan Yesus itu sama atau berbeda? Kan ada tadi bilang setara. Oke. Yesus dan Bapak itu sama atau berbeda? Itu dulu, silakan. Ini pembahasan sudah jauh. Saya ingin Enggak, masih Yesus dan Allah SWT. ya sebentar ke sana nanti kan bertanya. Buktikan dulu mana yang ada Yesus dan Kamu Allah mau SWT. diskusi atau tidak? Dengerin, mau nanti habis ini. Mau Dengerin tidak dulu. dengan Iya. Dan kemana-mana Iya, pembahasan. kamu ini nggak bisa menjawab argumentasimu sendiri loh. Apakah Bapak dan Yesus itu sama? Kalau sama, Anda sudah tahu. silakan. Kalau beda, kalau sudah beda, terlalu jauh mendalam. ini Padahal berdasar. inti dari tema saya sama Stina untuk membedakan manakah Allah SWT dan Yesus. Mana dia Ini berdasarkan argumentasi Mana yang kamu. yang awal dan yang akhir. Ini berdasarkan argumentasi kamu adalah Alpha dan Omega. Kan begitu. Nah di sini ada dua nih, Bapak dan Yesus dulu, intern dulu, jangan nyebrang dulu. Nah sekarang pertanyaan sederhana, Bapak dan Yesus itu duluan mana ada? Pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah Bapak dan Yesus itu adalah sama atau beda? Itu dulu aja. Ya. Jangan nyebrang dulu, silakan. Kalau Anda lebih dalam memahami itu, saya maksud ini bukan konteks dalam hal memahami iman saya. Saya masuk di sini dalam konteks membandingkan Bisa menjawab. dan Yesus. Bisa menjawab kan nih? Bukan, Anda Sederhana habis sederhana lo pertanyaannya, apakah Yesus dan Bapak Saya itu bisa sama? jawab. Ya jawablah, Saya bisa sama atau jawab, beda? tapi ketika saya menjawab, Jawab aja, sama atau beda Yesus itu dan pertanyaan Bapak? lain. Makanya saya fokus di tema saja. Yesus dan Fokus di Bapak apa yang saya sama. maksud tadi. Saya tanya Jiman deh, lu diam dulu di situ. Awal dan yang akhir. Lu diam Mana yang dulu lebih di situ. Lu diam dulu di situ. Lu nggak mau ditanya, sederhana kok. Coba saya Jiman, saya tanya orang yang berakal. Man, apakah Yesus dan Bapak sama, Man? tidak. Beda. Oke. Stephen, Yesus dan Bapak sama atau beda? Saya tidak membahas itu. Tidak Saya mau membahas itu, Yesus dan diam. Allah. Manakah yang Diam, nggak mau membahas, diam dulu. manakah yang awal, yang akhir, yang benar? Mana lebih diam dulu. Sebab sama-sama berkata begitu. Entah, lu diam dulu. Pak Nugroho. Ya. Pak Nugroho. Ya, betul. Ya. Yesus dan Bapak itu sama atau beda? Beda. Beda. Mana lebih duluan ada, Yesus atau Bapak? Apa? Pintar. Jadi akulah awal dan yang akhir. Diam dulu, jangan ganggu Nugroho ini Kristen loh. Yang awal dan yang akhir siapa Pak Nugroho? Yesus atau Bapak? Bapak lah. Bapak. Dalilnya mana? Pintar. Jangan kau itu kamu hanya mau membantah, kamu nggak mau menjawab kok. Mestinya kau Orang pakai menjawab. pintar kok dikatakan Udah. Orang tak pakai dalil dikatakan pintar, gimana sih? Jangan diturunin. Udah nggak bisa, kau turunin aja.
Nggak ada gunanya. Oh iya juga ya. Nggak ada gunanya. Kita bisa Nggak, tunjukin dalilnya juga tadi. Orang nggak ngerti bahasa Indonesia kok. Lebih baik kita di sini karaoke aja deh daripada diskusi sama orang blow on kayak gitu. Bener ya, Komal gue itu Komal bukan tempatnya orang blow on, tapi orang yang jujur. Itu maksudnya, lanjut. Nah, jadi izin. Saya mau ke tempat ke narasi dia. Dia mengatakan di dalam Bible aku adalah awal dan akhir, itu adalah Yesus. Oke, saya terima persepsi dia. Tetapi yang salahnya di mana salahnya? Ketika dia bentorkan di surat Al-Qur'an. Jadi standarisasinya untuk mentuhankan Yesus ngambil dari Al-Qur'an. Padahal kitab yang berbeda, iman yang berbeda loh. Di dalam iman Islam itu Yesus itu adalah nabi, utusan. Ya. Di dalam iman Kristen, Yesus itu adalah Tuhan. Itu udah bentrok. Jadi standarisasinya itu diambil dari rumah orang. Harusnya ngambil Bible. Ah, udah tepat tuh pernyataan Bang Handi tadi. Mana yang duluan, Bapak atau Yesus di dalam Bible? Itu udah tepat. Udah benar. Tetapi dia nggak bisa jawab. Siapa yang salah di situ? Yang salah cara berpikirnya Stephen tadi. Ya, kau pakai standarisasi orang lain, iman orang lain, kitab orang lain. Harusnya pakai standarisasi apa? Kitabmu sendiri, imanmu sendiri. Ya, untuk mengetahui isi rumah Jimen, siapa yang harus ditanya? Orang tua Jimen dengan saya, bukan tetangga saya. Kan nggak nyampe tuh pikiran dia. Makanya ketika dijawabnya Al-Quran tadi, saya tidak mau lanjut. Karena kenapa? Ini tidak punya data, tidak punya ilmu. Gitu. Harusnya orang teologi, apologet belajarlah yang dibawa apologet Kristen. Kalau dikritik adalah Bible, sumbernya harus dari Bible. Tidak boleh dari kitab orang lain. Masa kau ambil kitab agama pagan? Ya tidak apa-apa sih kalau kamu ambil kitab agama pagan, ya sama-sama. Karena sumbernya dari sana juga. Tok kitab kamu itu kok. Tadi gini, dia mau nyebrang, tapi dia nggak bisa membuktikan data yang dia bawa. Iya. Sebelum nyebrang, dia mau membandingkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan Yesus. Gimana pencipta dengan ciptaan lu mau bandingin, kucluk? Iya. Dan lagi gimana gini, coba? Dan lagian gini, Bang, itu tidak make sense, tidak apple to apple. Maksudnya kadang gini, kenapa saya katakan? Kau ngambil standarisasi Tuhan, Yesus kau tuhankan, tapi ngambil dari kitab orang lain. Sementara pemahaman kitab orang lain itu, yang awal dan akhir itu Allah, bukannya Yesus. Harusnya kau ikuti dong. Kalau kau cocok logikan, kau masukkan dari kitab orang, kau masukkan di dalam kitabmu, dalam imanmu, harus yang kau tuhankan siapa? Bukan Yesusnya, tetapi Allahnya. Posisikan. Makanya aku bilang itu nggak nyambung, makanya malah saya berdiskusi. Saya pengen seperti pendeta yang kemarin mau berkata jujur, punya data. Ya, kalau ketika ditanya Bible, dia ngambil sumber dari Bible secara teologi. Itu benar dong. Bukan memahami dari Al-Quran. Gila ngambil. Lu udah nyuri lagi kata-kata dari Al-Quran. Lu curi juga tuh ayat-ayatnya. Gila itu manusianya. Kira-kira begitu. Lucu nggak pertanyaan dia, mana lebih duluan ada Yesus atau Allah? Lucu nggak pertanyaannya itu, Man? Tidak lucu, itu udah benar. Enggak. Enggak. Mana duluan Yesus ada? Apple to apple nggak sih? Bandingkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan Yesus? Tidak. Allah itu di Al-Quran. Terkecuali kalau pernyataan Abang Handi tadi baru apple to apple, apa itu? Mana duluan, Bapak atau Yesus? Nah, baru benar. Gitu dia. Makanya orang asal ngomong, tong kosong nyaring bunyinya, nggak ada isinya. Kita nggak dapat edukasi, makanya malas saya ngelanjutin, Bang. Belum lagi gue tanya, mana lebih, kalau Alpha dan Omega, mana lebih duluan ada Yesus atau Maria? Bagaimana itu kira-kira jawabnya? Pasti bulat. Secara rohani duluan Yesus, tapi secara kemanusiaan duluan Maria. Bagaimana itu? Kalau saya Padahal itu kan jawaban gampang, Bang Indi, ya kan? Gimana itu? Ya maksud jawaban gampang, lebih susah mana duluan telur dan ayam. Itu susah. Bang Nugroho. Tapi saya mau nanya deh, kita kan sama-sama, aneh kan juga dari Katolik nih. Saya mau nanya, Wahyu 22. Siapa? Yang tadi dibawa sama temennya Pak Nugroho yang Kristen juga. Di ayat ke-9, nomor ke-9, itu malaikat siapa menyampaikan? Ketika dia menyampaikan, janganlah berkata demikian karena aku adalah hamba. Itu malaikat siapa yang mengatakan? Waduh, aku cari. Kalau itu harus baca Judul dulu perikopnya ya. apa tuh? Judul perikopnya apa? Kedatangan siapa?
Sebentar, aku ambil Bible dulu. Bentar. Coba silakan. Karena kan yang dikutip tadi kan nomor ke-13-nya tuh yang mengatakan alfa dan omega juga. Oh, apa kan? Tapi dia lupa baca di nomor ke-9-nya. Silakan baca Apa tadi berikutnya. Wahyu ya? Wahyu ya? Wahyu. Bang ya? Itu kan sebenarnya kan mimpi Yohanes 10 Patmos kan? Itu kalau ngimpi itu kita nggak tahu tuh ngimpi apa enggak tuh. Ya emang mimpi Wah. tuh. Wah, kalau mimpi dimasukkan ke Bible ya repot juga ya. Dia orang namanya Wahyu. nggak bener. Pak Nugroho baca Wahyu. perikopnya. Judulnya apa? Judul perikopnya? Wahyu itu yang mana ya? Itu nggak ketemu aku ya. Dia kok nggak ketemu? Nggak pernah baca Bible nih Pak Nugroho. Memang. Revelation yang terakhir. Terakhir. Oh ya. Sorry Pak ya. Kita perjanjian baru ya. Wahyu kepada Yohanes tuh ya. Iya. Oh, Wahyu kepada Yohanes 3:1. Nomor berapa tadi? Wahyu berapa? Judul perikopnya apa dulu Pak Nugroho? Nomor 22. Enggak, Wahyu berapa? Pasal 22. Pasal 22 Pasal 22. Oh ya. Ayat dari 6 itu judul perikopnya. pasal 22 dari 6. Tapi yang dipertanyakan Yesus Kristus. tapi Kedatangan yang Yesus dipertanyakan yang di dalil nomor 9 itu siapa yang ngomong di situ? 9. Kiranya coba baca deh apa tuh? Tapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Wahyu 22 kan? Wahyu 22 Iya. nomor 9. Hah? 9. Tapi lalu berkata, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi dan semua mereka menuruti segala perkataan kitab ini, sembahlah Allah. Ya gitu. Yesus lah itu ngomong. Ya. Nah, berarti itu Yesus kan? Berarti dia mengatakan dirinya hamba, udah kelar. Suruh menyembah Allah. Dan emang. Berarti alfa dan omega itu tertuju kepada Bapa, bukan kepada Yesus. Makanya dia mengutipnya tadi kan di aku nomor ngomong gitu, Bang. 13-nya. Nah, tadi kan aku ngomong gitu. Ya kan? Yang si Anu tadi yang Oh, nggak si bilang gitu. Stephen Siegel. Ya, Stephen Siegel ya lah. Mungkin dia punya pemikiran sendiri. Iya, makanya bentrok. Izin Bang Alfi, aku mau konfirmasi dulu. Aku dan awal dan akhir itu menurut Al-Quran di situ tolonglah dijelaskan itu Oke. untuk yang di bawah. Nggak apa-apa. Menurut Al-Quran ya. Alfi dari tadi udah buka datanya kok. Bentar ya. Karena tadi merepetnya juga kepada perjanjian baru, tapi yang diminta Bang Jimen Quran doang kan ya? Ini ada Quran dengan terjemahan bahasa Yunani. Nanti kita cek aja sekalian, nggak apa-apa. Aman ya? Ini surah Al-Hadid, surah yang ke-57, surah Al-Hadid. Kita harus baca dari ayat 1-nya. Kan dikatakan di sini, Bismillahirrahmanirrahim, Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa huwal azizul hakim. Bertasbihlah kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, begini Bang konsepnya. Kalau di dalam Al-Qur'an, kalau dijelaskan di ayat yang ketiganya itu, huwal awalu wal akhir waz zahir wal batinu. Huwa ini adalah domir. Nah, kita harus tahu juga ya, lafaz Allah itu apabila ditiadakan huruf alif di depannya menjadi lillah, lalu lam pertamanya ditiadakan menjadi lahu, lalu lam keduanya ditiadakan menjadi hu atau huwa, itu semua tuh merujuk kepada Allah tuh. Termasuk domir di sini. Nah, pada saat domir di sini disematkan al-awal wal akhiru, ya, dia itu kembali tuh, yang tadinya huwa, dia kembali kepada siapa? Lahu, masih kepada Allah. Nah, lahu di sini kan masih kata ganti nih. Lahu mulkus samawati wal ard gitu kan, lahu ini pun nanti kembali kepada mana? Lafzul jalalah, sabbahalillahi ma fis sama, balik kepada Allah lagi. Surah apa tuh Bang? Surah Al-Hadid, surah yang aku ambil ke-5. Al-Quranku dulu, bentar. Ya, Aku ambil Al-Quranku dulu. Surah yang ke-57. Nah, pada saat Allah menyatakan di ayat yang ketiga, huwal awal wal akhiru, dialah yang awal dan yang akhir, bukan berarti Allah itu memiliki perawalan dan pengakhiran, tidak. Allah itu ada tanpa diadakan, dan keadaan Allah itu tanpa mengalami ketiadaan. Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir.
Gitu. Nah, kalau kita lihat pada teks Yunani, ya, surah Al-Hadid ayat yang ketiga kan di sini dikatakan einai ho protos kai ho teletaios. Gitu ya teman-teman ya. Sekali lagi, einai dialah ho protos yang awal, kai dan ho teletaios yang terakhir gitu. Yang awal dan yang akhir. Sementara kalau ini dikatakan nyontek dari Bible yang awal dan yang akhir itu, masalahnya begini. Kalau kita melihat di dalam Wahyu 22:13 kalau nggak salah ya. Nih. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama yang dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Di sini kan ada yang awal dan yang akhir. Yang awal dan yang akhir itu datangnya dari kata ho protos kai ho eschitos. Bukan teletaios. Berbeda. Nah, lalu kalau kita menggunakan sedikit perbandingan, ya, aku adalah Alfa dan Omega, tulisan merah ya. Ini sama halnya seperti apa yang ada di Wahyu pasal pertama butir ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega. Ego eimi to alpha keto omega. Ya, arke ketelos lege ho krios. Lege di sini diterjemahkan lai menjadi firman. Padahal lege ini adalah kata kerja dari kata lego. Bukan kata benda. Harusnya di sini itu terjemahannya berfirmanlah Tuhan Elohim. Bukan firman Tuhan Elohim, tapi berfirmanlah Tuhan Elohim. Legi ini kata kerja loh, bukan kata benda. Ya, beda dengan logos. Beda dengan logos. Logos itu kata benda. Makanya, coba aku benturin aja sama terjemahan ILT 3. Coba. Yahweh berfirman, aku adalah Alfa dan Omega. Hilang Yesusnya. Yahweh tinggal. Cemana? Elai buat ini Yesus yang ngomong. Di sini ELT 3 buat Yahweh yang ngomong. Jadi yang salah yang mana? Yahweh berfirman itu kata kerja. Memang karena ada kata legi di sana, berfirman atau berkata. Iya. Gitu cuy. Nah, lalu kita kritisi, aku adalah Alfa dan Omega. Emangnya Yesus satu-satunya doang Alfa dan Omega? Sekarang kita cek. Di dalam historical religion and truth, Janus sebelum eksisnya Yesus itu Roman God of Alpha dan Omega, pagan cuy. Pagan. Dewa Janus, ya, dewa Romawi itu lebih dulu disematkan gelar Alpha dan Omega. Ini masih sampul loh ya. Aku belum masuk loh. Jelas ya teman-teman ya. Sementara Allah nggak pernah ngeklaim Allah itu Alpha dan Omega. Sementara Alpha dan Omega itu punya Janus. Keren ya. Berarti Tuhanku dewa. Oh, bukan bang. Bukan. Tuh. Jadi gini, kalau ada yang awal dan yang akhir, berarti nanti kalau kiamat sudah tidak ada Tuhan lagi. Berakhir juga dia bersamaan dengan kiamat Tuhan itu kan gitu ya. Pensiun. Tapi sekali lagi ini hanya sharing knowledge Bang Nugroho, bukan berarti menyerang saudara. Barangkali ini adalah pengetahuan baru untuk abang dan yang lainnya. Alfi hanya memberikan apa yang Alfi ketahui. Ini adalah tesis dan setiap tesis itu memiliki antitesis. Ingat, setiap tesis yang dibawakan oleh narasumber itu memiliki antitesis. Dan sekiranya memiliki antitesis, silahkan satu kursi, ada tombol permintaan, silahkan naik ke atas. Sekian, stay tune. Iya. Berarti apa tuh Bible tuh banyak direvisi berubah-ubah ya berarti ya. Ya tadi udah disampaikan Bang Aldo juga Pak Nugroho ya. Bukan hanya Bang Aldo juga, pendeta Lingga juga menyampaikan seperti itu. Gitu ya. Banyak coba revisi. Yang dirubah tuh ya, coba yang dirubah tuh ayat boleh nambah istri lagi, wah semangat kita. Kalau yang dirubah yang lain kita kurang semangat kita. Itu pun juga Bang, itu dihilangkan Bang. Gimana tuh? Itu tentang janjinya Yesus bahwa dia akan menjanjikan 100 istri itu juga kepada juga ya. Iya, disampaikan juga Bang. Coba itu direvisi yang itu gitu kan, kita semangat gitu kan. Matius 19:29. Nggak ada hubungannya sama enak-enak itu kan, males kan jadinya. Iya, justru itu yang saya katakan. Kenapa giliran hal demikian itu mereka menghilangkan? Nah iya, yang lain mereka dihilangkan soalnya. Iya.
Ya dihilangkan dong. Itu yang kita tunggu rilisnya. Itu sebenarnya gini Bang Jimen, sebelum masuk Bang Daman kayaknya mau nampilkan data. Iya, yang mau nampilkan. Sebenarnya peniadaan kata istri di dalam Matius 19:29 sebenarnya ini ya, kalau kita jujur-jujuran, itu sebenarnya bukan ulah LAI. Memang dari original teksnya sendiri itu ditiadakan. Alfi bisa buktikan. Jadi memang ini bukan berbicara soal terjemahan. Kata gunaika di Matius 19:29 di dalam salinan Westcott and Hort itu memang ditiadakan oleh penyalinnya. Dan rujukan Westcott and Hort itu adalah salinan-salinan tertua Codex Sinaiticus. Nah, antara Codex Sinaiticus dan Codex Vaticanus, penggunaan kata gunaika itu memang satu menggunakan, satu tidak. Jadi ini bukan berbicara soal terjemahan lagi ya, Bang Nugroho, mohon maaf. Kalaupun mau minta datanya boleh. Sebenarnya LAI di sini sifatnya itu dia menerjemahkan dari salinan Westcott and Hort, salinan kritik teks gitu, salinan minoritas. Nah, kalau dikatakan di situ ada kata istri, betul ada. Kalau kita merujuk kepada salinan Vaticanus. Nah, pada saat salinan-salinan ini disalin oleh ulah-ulah tangan manusia, hilanglah kata istri tersebut. Maka Al-Quran menjelaskan itu kan, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah. Celakalah mereka yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri lalu mengatakannya itu dari Tuhan. Gitu Bang Bro. Sekian. Iya, jadi Terima kasih Bang Alfi, makasih. Sedikit sebelum sama Bang Daman, berarti sebelum dirubah itu di dalam kodeks Sinaiticus ya Bang, yang tertua atau Vaticanus itu ada. Nah, tiba-tiba ketika disalin ke bawahnya itu tiba-tiba menghilang. Nah, pertanyaannya, apa rujukan orang yang menyalin kemudian setelah Sinaiticus atau Vaticanus agar menghilangkan? Apa pedomannya? Dasarnya apa? Nah, itu harusnya dipertanyakan. Nah, siapa yang mempertanyakan itu? Bukan kami, bukan saya, tetapi harusnya para orang-orang seperti Pak Nugroho ini, karena beriman ke sana. Kira-kira begitu Pak Nugroho. Lanjut Bang Daman. Iya. Oke. Ini masalah huwal awal huwal akhir. Kita bahas dulu huwal awal. Dalam kitab Kifayatul Awam, masalah qidam, wa ma'nahu adamul awaliyati. Fa ma'na kaunillahi ta'ala qadiman annahu la awala liwujudihi bi khilafi zaidan maslah. Fa wujuduhu lahu awalun. Wa huwa khalaqa nutfatan allati khalaqa minha. Ini yang paling penting nih. Apa kata Allah? Apa dikatakan para ulama? Makna daripada kidam ataupun makna daripada ghairal awal kepada Allah itu artinya tiada awal pada Tuhan. Itu arti kidam. Fa makna, maka bermula maksudnya itu keadaan Allah Ta'ala itu tersedia. Paham nggak maksudnya tersedia? Bukan disediakan, tapi tersedia. Sudah ada. Itu satu. Annahu, bahwa sesungguhnya la awala liwujudihi, untuk adanya Allah itu tidak ada yang namanya proses awal. Oke. Bi khilafi Zaidin masalan, dengan sebalik manusia yang bernama Zaidin. Nah, di mana Zaidin itu didapati awalnya yaitu dengan adanya kelahirannya. Fawujuduhu, maka bermula wujudnya manusia yang bernama Zaidin tadi itu ada padanya awal. Artinya menstigma akal kita oleh Allah Ta'ala, orang itu akan kita dapati awalnya jikalau kita ada dapati kelahirannya, jikalau kita ada dapati ketiadaannya. Maka jikalau kepada Tuhan kita dapati ketiadaannya, maka Tuhan harus mencari Tuhannya untuk menentukan dari siapa dia tercipta. Maka untuk Tuhan dikatakan apa? Ghairal awal. Nah, disisipkan cara kita berpikir. Dan bermula dianya Allah, khalaqan nutfatan, itu menciptakan. Kalau ini artinya sperma, tapi ini artinya adalah sindiran ya. Allah menciptakan kedagingan ataupun darah, yang daripada darah tersebut tercipta hal-hal yang lain. Itu kata Allah. Nah, sistem pikirnya gini. Nah, ini yang paling penting, ini filsafat ya. Nah, Allah bilang huwal awal. Pertama saya akan koreksi pernyataan
Tuhanmu kan abad ke-7 mengutip perkataan Bible Alpha Omega. Gini, segala sesuatu yang logik tidak akan dikatakan kutipan. Bagaimana maksudnya? Ini rambut saya kok kayak gini, kayak kecil. Keren bang, keren. Gak apa-apa keren bang. Nah gini, jadi untuk sesuatu yang berbentuk logik dan setiap manusia bisa memikirkan hal itu tidak akan dikatakan kutipan. Kenapa? Contoh gini, Bapak Nugroho lebih duluan lahir daripada saya. Bapak Nugroho bilang, tulis ya, dalam catatan Pak Nugroho, api itu panas. Saya nulis juga api itu panas. Kira-kira ini saya ngutip ataupun sistem pikir seluruh manusia? Sistem pikir seluruh manusia. Sekarang pada Tuhan, Tuhan itu tidak berawal karena mengutip atau seluruh pikiran manusia tahu kalau Tuhan itu tidak berawal. Karena jika Tuhan berawal, karena kalau Tuhan berawal, maka Tuhan akan mencari siapa yang menciptakan ketiadaan sebelum aku, lalu dari mana aku diciptakan, dan siapa penciptaku. Makanya sistem pikir manusia akan berpikir tidak mungkin Tuhan itu berawal. Karena manusia menolak konsep infinitum. Contoh, daman daripada ibu, ibu daripada ibu, ibu daripada ibu. Oke, daripada ibu itu pastilah terbayang manusia pertama. Maka kalau secara teori akal ya, teori Darwin itu mengatakan evolusi. Oke, kita anggap benar dari manusia purba. Kita bertanya, ini manusia purba dari mana? Oh, dari ini. Nah, ini dari mana? Oh, dari materi. Materi dari mana? Dari atom, dari ini. Akan terus ditanyakan oleh manusia dari mana dan dari mana dan dari mana dan dari mana dan dari mana hingga tiada batas, dan itu ditolak akal. Maka terbayanglah Al-Khaliq ataupun apa? Causa prima. Apa itu causa prima? Sang awal untuk menciptakan awal-awal yang baru. Paham maksudnya? Sang awal untuk menciptakan segala awal. Awal dari manusia adanya Adam. Dan awal daripada segalanya untuk penciptaan apa yang ada di muka bumi ini. Itu dinamakan dengan causa prima. Oke. Sekarang daripada hal tersebut, apa yang dikatakan oleh Allah? Pembuktian itu yaitu engkau meninjau ketiadaannya. Contoh, Allah bilang kepada otak manusia, kalau kamu ingin mengatakan aku berawal, coba kira-kira, misalnya seperti pertanyaan Kristen tadi, kan itu kata-kata Alpha Omega itu dibilang Islam meniru daripada Kristen. Tanya aja ke dia, sebutkan di mana Allah lahir, tanggal berapa, dan siapa ibunya, siapa bapaknya. Itu tanya. Baru kita bisa dapati bahwa dia mencontek. Sekarang Allah Ta'ala, siapa yang bisa bilang kapan lahir Allah Ta'ala? Gak ada. Yang kedua, dia mencontek Omega. Oke, tanya, kapan mati Allah? Di mana? Letaknya di mana? Kapan dan siapa yang membinasakan Allah? Bisa nggak dijawab? Tidak ada. Itu konsekuensi logik. Sekarang pembuktian Allah tadi, wa huwa khalaqun nurfatal lati khalaqa min. Apa itu? Pembuktiannya. Saya ngomong nih ke Alfi. Ini Alfi ini murid saya nih, saya ngomong. Saya Alfa dan Omega. Kira-kira kamu percaya nggak? Aku yang paling awal dan aku yang paling akhir. Kamu percaya nggak? Alasan Alfi nggak percaya karena Alfi dapati kelahiran saya, betul? Pembuktian akal, setiap kata itu tergantung penyandingan terhadap kejadian. Sekarang gini, Yesus mengatakan dirinya Alfa, tapi otak manusia tetap tidak akan menerima kata-kata Alfa pada Yesus karena adanya kelahirannya. Dan otak manusia akan menerima Allah Ta'ala sebagai Alfanya karena apa? Tidak ada catatan kelahiran Allah Ta'ala, tidak ada catatan. Tapi kepada saya, mengatakan diri saya Alfa ditolak oleh akal karena didapati ibu saya dan kapan saya lahir. Saya katakan diri saya Omega, itu akan ditolak sejak kapan saya akan mati. Maka itu akan menolak Omeganya saya. Sekarang kepada diri Yesus, ketika dia dilahirkan, maka itu akan membatalkan Alfanya.
Ketika dia mengatakan dirinya omega, dengan adanya dia kematian, dengan kata diksi kata mati doang, maka kata mati itu sudah cukup untuk membatalkan kata omeganya. Karena pada satu waktu tidak ada tidak ada akal yang dapat mengkonfirmasi dua yang kontradiksi. Contoh, kiri adalah kanan, akal akan menolak. Langit adalah bumi, akal akan menolak. Pencipta adalah ciptaan, akal akan menolak. Atas adalah bawah, akal akan menolak. Seperti dikatakan, aku yang paling awal, aku dilahirkan, itu akal akan menolak. Aku yang paling akhir, tapi aku mati, itu akan ditolak. Karena itu dua yang kontradiksi. Karena arti kekal bukan mati. Tidak mungkin pada satu waktu bisa dikatakan, akulah kekal, akulah mati, itu tidak bisa. Akulah hidup, akulah mati, itu tidak bisa. Karena yang namanya mati membatalkan hidup. Karena yang namanya hidup membatalkan kata mati. Oke? Menunjukkan apa? Bertolak belakang ya. Nah, itu bertolak belakang tadi kan? Bertolak belakang kan? Lanjut, teman-teman di bawah yang menonton banyak ini, berilah apresiasi kepada anak-anak muda muslim penerus generasi berikutnya nih yang cerdas-cerdas ini. Beri apresiasi kepada mereka. Bentuk apapun itu. Silakan lanjut. Oke. Nah, itu sistem pikirnya teman-teman. Jadi alfa omega ini bukan tiru-tiruan. Contoh, kita bertanya ini. Setiap kitab yang ada kita imani, mau Veda, Zen Avesta, kitab tentang Sinagotama, Bible, Al-Quran, sadarlah tahun 2025 yang kalian dapati itu hanya sekedar tulisan tentang Tuhan, tapi bukan Tuhannya langsung. Mau Al-Quran, mau Bible, mau Veda, mau kitab Sinagotama ataupun Zen Avesta, yang lu dapatin tulisan doang. Sekarang gini, kita bertanya, tanpa Bible, lu dari mana bisa tahu Yesus? Maka bullshit orang akan bisa tahu Yesus tanpa Bible. Karena dia makhluk yang terdahulu. Dan kita tahun 2025 tidak akan tahu siapa dia tanpa Bible. Sekarang, kitab Veda tentang Brahmana, Siwa, Krishna, Ganesha, Wisnu, Lakshmi, tentang Mali, siapa lagi satu lagi. Tentang semua itu. Tanpa Veda, dari mana mereka akan tahu itu semua? Gak ada. Tanya lagi. Tanpa Zen Avesta, Majusi dari mana tahu api yang besar itu? Tidak akan tahu. Oke. Sekarang, tanpa Al-Quran, Muslim dari mana tahu Allah? Pikiran. Ketika ini Al-Quran gak ada dan semua kitab suci tidak ada, maka Kristen tidak akan mengenal Tuhannya tanpa kitab suci tersebut dan tanpa tulisan tersebut. Hindu pun sama, Buddha pun sama. Tapi kalau Al-Quran, tanpa ini semua kita dapat mengenal Allah dengan otak. Contoh, kita berumbuk ini dengan semua manusia dan anggaplah kita tidak beragama. Apa yang kita katakan? Benarkah langit dan bumi ini tercipta dengan sendirinya? Oh tidak, karena otak kita tidak menerima infinitum. Oke, lalu siapa Tuhannya? Kita berpikir, manusia deh, kayaknya ada manusia yang jadi Tuhan. Kagak bisa manusia jadi Tuhan. Kenapa? Orang dia nanti pasti dilahirin kok. Orang dia lapar sama seperti kita kok. Orang pasti dia bakar ke kamar mandi sama seperti kita kok. Oh berarti nggak patut dia jadi Tuhan? Enggak. Oke, matahari deh. Kenapa? Cahayanya luar biasa. Oke, tapi malam bulan digantiin sama bulan. Mataharinya hilang. Lu percaya Tuhan lu bisa hilang? Oh, enggak juga ya. Yaudah. Tuhan pohon deh. Allah bisa ditebang. Oke. Tuhan patung deh. Oh nggak bisa. Akhirnya kesimpulan otak manusia yang berpikir tentang Tuhan, apa kesimpulannya? Pasti ada Tuhan yang paling beda dengan segala makhluknya, yang mewakili segala kuasanya, yang tidak ada satupun makhluk dapat menandinginya. Kebetulan Al-Quran menyemat, laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang menyerupakanku. Karena segala yang menyerupakanku, segala apapun yang engkau katakan Tuhan, yang kau serupakan dengan aku, itu mewarisi kelemahan. Oke, lanjut lagi. Andai kan kita harus bertuhan apa? Yang tidak punya awal dong. Karena apa? Dia yang menciptakan awal. Tidak mungkin untuk dirinya sendiri, dia punya awal. Oh iya. Berarti dia tidak boleh tercipta daripada ketiadaannya. Oh benar. Berarti dia harus seperti apa? Dia tercipta dari keadaan.
Dia emang udah ada tanpa ada kata-kata ketiadaan. Oh iya. Kalau manusia dari ketiadaan, pohon dari ketiadaan, biawak dari ketiadaan, buaya dari ketiadaan. Enggak mungkin kita tuhankan apapun yang ada di muka bumi ini karena ada kata tiada. Oke. Kebetulan Allah katakan huwal awal. Oke. Sekarang saat kita menyembah manusia pasti kita dapat mendeskripsikan dia dari ibu kapan lahirnya dan pasti kita bisa mewujudkan dia kapan matinya. Seperti itu. Selanjutnya, andaikan kita harus bertuhan. Yang seperti apa lagi? Tuhan yang maha kuasa. Kuasa di dalam menciptakan apapun. Dan dia tidak sama seperti kita. Bagaimana tidak sama? Mari kita tinjau diri kita sendiri. Oke. Ini mohon maaf ya agak lebar. Bukan agak lebar, agak panjang. Tapi penjelasannya itu siapa yang mendengar, menggenggam kebenaran pasti mualaf. Itu aja. Kalau dia menggenggam kebenaran yang ada di otaknya itu yang setelah saya sampaikan ini, pasti dia akan kembali kepada Allah. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tugas kamu wahai hamba, kuhidupkan ke dalam muka bumi, bukan tugas untuk yang lain, yaitu cuma satu, kembali lagi kepada aku. Kata Allah cuma satu, lu kuhidupin dengan urusan balik ke gua. Itu kata Allah. Oke. Sekarang gini, ketika kita meninjau daripada sistem pikir tadi, tidak ada awal, tidak ada akhir. Lalu bagaimana kita harus memilih Tuhan? Manusia akan berpikir pasti ada Tuhan itu dan pasti jauh berbeda daripada apapun di muka bumi ini. Ini konsekuensi berpikir tanpa memandang kitab suci. Tanpa memandang, pasti kita punya satu Tuhan yang sangat berbeda dengan apapun yang ada di muka bumi ini. Oke. Terus saat kita melihat daripada segalanya kejadian yang ada di muka bumi ini, ketika Allah suratkan kepada yang namanya kematian, di situ telah membuktikan bahwa segalanya bakal ditiadakan. Pasti kita akan berpikir ada satu zat yang maha ada yang tidak mungkin tiada. Karena kalau dia tiada, dia akan berpikir, dari mana zat yang dapat mentiadakan aku? Maka Tuhan kembali lagi akan bertuhan. Oke, setelah itu apa yang menjadi pemikiran daripada kita? Kebetulan pikiran kita tidak ada akhir pada Tuhan. Langsung disematkan. Kullu syai'in halikun illa wajhah dalam Al-Quran. Semua akan binasa kecuali Allah. Artinya apa? Allah mampu membinasakan. Tapi ingat, tidak ada yang mampu membinasakan Allah. Yang harus kita sadari, agama ini datang daripada makhluk-makhluk terdahulu yang kemudian menyelewengkan arti Tuhan. Lalu Allah mengirim utusannya, sampaikan kembali informasi tentangku, bahwa aku di luar apa yang mereka fitnah di dalam akal mereka. Seperti itu teman-teman. Udah segitu aja dulu. Ya. Bang Nugroho, Bang Daman, makasih. Ya. Alfi nggak mau cuma makasih doang. Dari sekian panjang penjelasan Bang Daman tadi, berikan 2, 3, sampai 8 pertanyaan dari pemaparan Bang Daman tadi, Bang. Silakan. Bang Alfi, izin. Sebelumnya ini kan, gini Pak Nugroho, kami kan nggak memaksakan nih, nggak maksa Pak Nugroho menyembah apapun, kami nggak maksa. Karena apa? Tugas kami itu hanya menyampaikan walau ayat. Bahkan di dalam surah Fatir, ayat 15, di sana kata Allah apa? Terserah kalau mau nyembah setan, kayak mau nyembah apa? Karena Allah nggak butuh manusia, manusia butuh Allah. Nah, kembali ada lagi. Suara Bang. Iya. Nganu ya. Gini Pak Nugroho. Gini. Kembali lagi kan ke hidayah tadi. Ya kan? Kami ini bukan benci, ingat ya Pak Nugroho. Kebetulan Ane juga mualaf dari Katolik juga. Kami ini bukan benci, melainkan sayang. Karena apa? Kita nggak tahu. Allah itu memesankan untuk kita mempersiapkan kematian kita. Kalau kita sudah mempersiapkan, makanya tadi satu dalil yang dibawa oleh Ustadz Daman. Ya ayu an-nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Dipanggilnya jiwa-jiwa yang tenang, kenapa sudah mempersiapkan kematian. Nah, menyangkut hidayah nih. Ya kan? Hidayah itu memang mutlak milik Allah. Dalam surah Al-Qasas ayat 56 dan dalam surah Yunus di ayat 99. Tetapi perlu kita ingat pernyataan dari Bang Jiman tadi. Gimana tergantung kitanya mau menerima atau tidak. Karena apa? Hidayah itu juga dibagi. Namanya hidayah al-ilhamiyah, hidayah al-hawasiyah,
hidayah al-aqliyah. Gitu Pak Nugroho. Jadi tergantung kitanya. Siap, Kenapa siap. ketika kita mati, kata Allah apa? Rabbama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Nyesal. Kita akan menyesal. Men. Itu Pak Nugroho. Nah, sedangkan Pak Nugroho Iya, iya, tadi iya. sudah mengakui bahwasanya kitab sucinya Pak Nugroho sudah banyak revisi. Ya kan? Namanya Bible atau firman Tuhan Betul. pasti nggak ada namanya revisi apalagi kontradiksi. Zalikal kitabur wabihu dalil muttaqin. Nggak ada keraguan di dalamnya. Nah, pertanyaannya, apakah yang membuat Pak Nugroho itu masih nyaman di kekristenan? Silakan. Aku bukan Kristen, Katolik, masih. Ya kan Masih, penyembah Bang. Yesus juga Masih sama nyaman. aja. Sedangkan gini Pak Nugroho, Iya. kan di Katolik itu ada namanya magisterium, tradisi suci, dan kitab suci. Bahkan Pak Nugroho mengatakan kitabnya Pak Nugroho yang dianggap sebagai firman Tuhan itu sudah banyak direvisi. Lantas pertanyaan saya yang mantan Katolik ini, sekarang apa yang membuat Pak Nugroho itu masih bertahan di dalam kekatolikan? Silakan. Ya masih percaya nyembah manusia. Tuhan Yesus tadi masih percaya nyembah itu. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Mas setuju nggak dengan apa yang Daman sampaikan tadi bahwa tanpa Bible Pak Nugroho nggak kenal Yesus? Setuju nggak? Oh iyalah, setuju. Nggak kenal aku. Itu menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh Allah, faman sya'at takhadha li rabbihi ma'aba. Kata Allah, wahai manusia, ini siapa suruh nyalakan kamera? Bentar, lagi ngerokok. Bentar. Kata Allah, Rokok dulu Bang Taman. apa? Rokok dulu santai, tutup aja Iya, kameranya. iya. Kata Allah, Lempar sini satu batang. kata Allah tuh gini, kalau kamu mau, kata Allah, artinya wahai manusia, kalau kalian semuanya mau, kepada aku kalian akan kembali. Makanya Allah katakan arti hidayah itu ketika pemikiran, sistem masih berpikir sudah runut dan mempunyai kesimpulan, maka saat itu tinggal satu tugas daripada manusia mendapati hidayah, ngambil itu kesimpulan. Makanya kata Allah, faman sya'at takhadha li rabbihi ma'aba. Kalau kamu mau, kepada Allah akan kembali. Jadi gini Pak Nugroho, bentar ya. Ada satu announce besar dari Allah. Maksudnya apa ya? Bisa kita bilang sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah terjadi kepada Pak Nugroho. Nah, jadi ibaratnya saya hari ini kayak dikatakan oleh Allah, wahai Daman, jangan sampai Nugroho seperti ini. Itu hambaku gitu katanya. Ini. Satu waktu penghuni neraka itu akan bilang gini, maka berteriak di dalam neraka itu. Nah, ini menjelaskan ahwal ihwal neraka. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan bukan seperti perbuatan yang pernah kami kerjakan. Artinya apa? Ya Allah, andaikan kami pernah kufur, tidak menyembahmu, maka izinkan kami hidup dikit lagi aja hanya untuk menyembahmu. Kami telah menyembah sesuatu yang salah. Kata Allah gini, dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Dikatakan apa? Umur yang panjang mulai kelas 1 SD kalian sampai tua hingga akhirnya hampir mati. Buat apa? Dalam masa yang cukup, bukankah itu sangat cukup? Oke? Untuk apa Pak Nugroho dikatakan? Untuk dapat berpikir, bukan dapat membaca Al-Quran. Allah hanya mengatakan untuk kamu menggunakan akal bagi orang yang mau berpikir. Nah, baru kita korelasikan kepada ihwal di dalam hadis. Di dalam hadis disebutkan penghuni neraka itu ketika sudah dia mendapati ihwal ahwal daripada sakitnya neraka, ya, mereka di situ berpikir, ya Allah, malaikat, bagaimana kemudian kami izinin deh sekali lagi azab ini terlalu pedih. Azab ini terlalu nyiksa. Kami udah gak sanggup. Ya Allah, sekali aja. Walaupun sekali sujud kepadamu. Kata Allah kepada mereka, umurmu panjang kan? Ya. Dari kecil sampai gede, sampai tua, udah dikasih kan? Ya. Kira-kira aku suruh baca Al-Quran apa aku suruh mikir doang?
Mikir ya Allah, pernah nggak kamu pakai pikiran kamu kata Allah? Lalu kamu menyembahkan yang selainku. Engkau katakan aku beranak. Bagaimana otakmu? Setelah engkau tahu aku Tuhan, engkau menobatkan apa yang terjadi kepadamu, yaitu beranak pinak, engkau nobatkan kepadaku. Bukankah mulut kejimu telah memfitnahku? Iya ya Allah. Engkau menubatkan aku seperti patung yang kalian sembahkan. Bukankah engkau dapat membinasakan patung itu? Jikalau ku berikan palu, engkau dapat menghancurkannya. Engkau menobatkan aku kepada sesuatu yang pantas hancur. Di mana mulut kejimu itu dahulu? Umurmu panjang. Lalu setelah ku berikan umur panjang tersebut kepadamu, pernahkah kau pakai ini? Cuma ini. Allah nggak bilang di sini, bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam waktu yang cukup untuk baca Al-Quran? Tidak. Allah nggak egois. Lu nggak percaya firman gue, ya udah. Tapi lu percaya apa yang ada di otak lu aja, kata Allah. Ya. Ketika lu percaya kepada otak lu, ketika lu melihat manusia tidak pantas disembahkan, lu ngelihat buaya tidak pantas disembahkan, lu ngelihat patung tidak pantas disembahkan, lu ngelihat apa yang terjadi di muka bumi ini tidak pantas disembahkan, lalu kenapa mulut keji lu itu fitnah gua terus? Lu gak usah baca nih, lu gak usah percaya Muhammad, lu pakai otak lu temukan gua, itu kata Allah. Itu Pak Nugroho. Jadi itu tercatat di Al-Fatir 37, kalau bisa ditulis di dinding rumah. Dilihat tiap hari. Karena Pak Nugroho Al-Quran ya, di Al-Quran ya. Al-Fatir. Al-Fatir 37. Al-Fatir. Karena ihwal ahwal neraka teman-teman. Ini nih cerita nih biar pada tahu. Buka dulu soalnya tadi suruh nempel titik kan. Buka dulu. Ya, biar pada taubat. Betul teman-teman. Sakit daripada neraka. Salah satu daripada sakit neraka yang paling mengerikan, tahu nggak apa? Tidak ada perbandingan. Lahasar. Bagaimana lahasar? Contoh gini. Alfi disiksa disentil. Saya disiksa diinjak. Alfi masih bisa bilang, Allah dia diinjak, gua disentil, kan gitu. Di neraka tanpa perbandingan. Tanpa lu bisa ngeliat, Allah gua ditombak. Mendingan daripada dia kena siram air panas. Nggak ada. Saking kita tersakit. Aduh, nggak tahu cara bilang lah. Seperti teman-teman, ayat berapa tadi? Ayat berapa? Al-Fatir 37. Al-Fatir 37. Surah yang ke-35 ayat 37. Ya. Dan mereka sama seperti kita contohkan kepada alam dunia ini, teman-teman. Contoh gini. Ini aja yang paling kecil aja. Ambil korek kuping, taruh, pukul gini, sakit nggak kira-kira? Kuping keteng gini, sakit nggak? Sakit kan? Tapi begitu keteng itu kita masih bisa bilang aduh dan menghindar, ya kan? Di neraka itu ketika sakit lu nggak bisa menghindar, nggak bisa bilang aduh, dan sakit itu tanpa limit daripada sakit. Paham nggak maksudnya? Keteng yang tadi lu colok keteng, aduh masih bisa aduh. Dalam neraka itu nggak ada, lu kagak bisa minggir, nggak bisa aduh, kagak bisa apapun tanpa dalam siksa doang. Makanya Allah katakan, makanya Allah katakan di dalam hadis yang dibawa Edis itu, padahal itu menunjukkan apa? Ghafurnya Allah yang begitu besar. Contoh gini, apabila kalian mencuri, apabila kalian berzina, apabila kalian melakukan dosa, selama kalian tidak menyekutukan Allah, maka kalian masuk surga. Padahal hadis itu menjelaskan semaha ampun apa Allah terhadap umatnya. Karena ketika kita meninjau antara hadis dan Al-Quran, begitu banyak narasi siksaan dengan narasi ampunan Allah. Narasi siksaan ini tidak ada apa-apanya dengan narasi ampunan Allah. Itu luar biasanya daripada ini. Tapi yang tidak Allah tolerir hanya satu. Mempersekutukan Allah, yaitu dengan menghina Allah dan menyampaikan Allah dengan makhluknya. Begitu Pak Nugroho. Ya. Ya Bang. Makasih. Itu Bang Taman tinggal di mana Bang Taman? Tinggal di mana? Saya kalau tinggal aslinya di Aceh, sekarang lagi di Depok. Oh Depok, Aceh nganu tuh apa iya, Montinya enak tuh kalau Aceh tuh. Aceh enak tuh Montinya. Oh iya benar-benar. Monti, ya kan. Nanti kita sampai duduk, Aceh saya snorkeling di WA. nanti kita duduk lah ngopi-ngopi bertiga aman. Benar. Alfi Yang penting Pak Nugroho ayat itu di print, ditempel di dinding atas sambil tidur, dilihat aja. Kira-kira nanti. Oh ya. Aku termasuk orang-orang yang ngomong, izinin aku hidup sekali lagi, karena gini, hadis Nabi ya. Hadis Nabi mengatakan, setelah nyawa berpisah daripada badan. Nah ini dalam hadis juga, nanti cari aja di Google. Hadis ini tulis kata-kata pendapat ini dapat di hadis.
Ketika nyawa berpisah dari badan, nyawa berpisah dari badan setelah dicabut oleh malaikat, di situ ruh bertanya. Apa yang ditanyakan oleh ruh? Hah? Apa ini? Kenapa jasadku ada di situ? Baru semuanya terkejut. Lalu dijabarkan di alam kebangkitan. Kapan manusia penyembah selain Allah ini terkejut? Di alam kebangkitan. Contoh, faqatalafal ahzamu min bainihim fawailul lillazi min mashhadi yaumin adim. Fawailul lillazi min mashhadi yaumin adim. Mereka terkejut ketika melihat hari yang agung. Maka saat itu mereka mencari alihah-alihahnya. Apa alihah? Sembahan-sesembahannya. Meminta tolong. Contoh, orang yang menyembah patung misalnya, mereka akan mencari patung-patung yang mereka dogma dulu, yang didoktrin dulu. Mereka cari, mana penolongku, mana penolongku, mana penolongku. Mereka cari semuanya. Begitu mereka cari, di situ mereka sadar, ternyata aku bukan lagi di bumi. Ternyata aku sudah ada di mashhadi yaumin adim. Maka saat itu datanglah segala penyesalan mereka. Karena satu hal, ketika dihadirkan kebenaran, mereka tidak berani mengambil kebenaran tersebut. Itu saja, Pak. Makanya ini anggaplah cocokologi. Anggaplah cocokologi. Di dalam Matius 7:22, Pak Prabowo. Bukankah Pak Prabowo pernah dengar, Pak Nugroho pernah dengar kata-kata Amin. yang mengatakan Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat di atas namamu? Bukankah kami telah melakukan mujizat di atas namamu? Menyembuhkan orang mati, menyembuhkan orang sakit di atas namamu? Apa kata Yesus? Enyahlah engkau. Karena doanya Yesus di dalam Al-Quran. Salamun alayya yauma wulidtu. Ya Allah, sejahterakan, sucikanlah namaku ini daripada fitnahan mereka. Kelahiranku jadi Tuhan sama sepertimu. Aku tidak pernah menyekutukan engkau, ya Allah. Makanya Allah bersihkan nama Yesus daripada kelahirannya. Oke. Salamun alayya yauma amut. Dan dengan matinya aku, dan mereka memfitnah aku mati menebus dosa mereka dan menjadi Tuhan untuk mereka, itu tidak pernah, ya Allah. Salamun alayya yauma ub'asu. Bersihkan namaku saat aku kemudian dibangkitkan, ya Allah. Karena saat dibangkitkan, seperti yang dikatakan oleh nabimu, yaitu Muhammad. Apa yang dikatakan? Begitu manusia terpisah dari badan di alam kebangkitan, mereka mencari Tuhan-Tuhannya masing-masing. Baru di situ mereka terkejut. Ternyata Tuhan-Tuhan yang mereka pernah tuhankan selain Allah tidak dapat membantu mereka. Maka saat itu Allah lindungi nama Yesus. Maka cocoklah dengan Matius 7 ayat 22. Enyahlah engkau. Karena Allah bersihkan nama Yesus terhadap kebangkitan Yesus di alam kebangkitan tersebut. Jadi ketika dicarinya Yesus, Yesus bilang enyahlah engkau. Karena aku tidak pernah sekalipun menyuruhmu untuk menyembahku. Seperti itu. Man, izin dikit, Man. Ya, Bang Teman. Makasih. Bentar, Bang Nugroho. Ya. Alfi mau nyampaikan ke audiens yang di bawah. Ikhwan fillah ya khairu ummah. Bagi teman-teman yang mencari Bang Zuma, sabar sebentar. Bang Zuma lagi rapat mulai dari jam 9 sampai jam 11. Sabar ya teman-teman ya. Itu hitungan menit kok, teman-teman. Kita sama-sama merindukan suara Abang Da kita nih juga kok. Sama-sama merindukan suara Gurunda kita. Mohon ditunggu sebentar. Beliau kalau sudah dekat dengan perangkat pasti akan memberikan kode. Aman ya teman-teman ya. Sama-sama kita tunggu. Sudah jam 11 waktu Indonesia bagian tengah, bukan waktu Indonesia bagian barat. Aman ya teman-teman ya. Aman. Oke, gimana Bang Nugroho? Udah bosan jadi Katolik? Belum? Oh, belum ya? Oh, belum ya. masih stay dia di sana. Jangan dipaksa anak orang. ini pemikir ketat siapa sih? Coba disenggol dulu. Bang, mungkin Bang Daman, Bang Endi, aku mungkin turun dulu, ya kan? Turun dulu. Soalnya besok biasalah bisa pagi di gereja kan jam 5. Bapak Nugroho sekali aja turun, ambil wudhu, tidur sekali aja. Di YouTube, di YouTube ya. Lihat di YouTube cara berwudhu. Bang Andi noise, Bang Andi. Udah tahu. Soalnya keluarga aku banyak muslim udah tahu model-model. Nah, udah tahu, udah sekali aja sebelum tidur berwudhu ya, nggak usah niat apapun tanpa baca apapun. Hanya berwudhu, ya. cara berwudhu, setelah itu tidur, nggak usah sholat, tidur.
Sekali aja. Takutnya kalau kita mau tidur ngantuk gini cuci muka jadi nggak ngantuk lagi nanti. Itulah inti. Nanti Enggak, jadi untuk kali mulai ini Allah ngantuk kan. izinkan Anda untuk tertidur dan di dalam alam teta Anda ataupun alam bawah sadar, di situ mungkin Anda akan menemukan diri Anda. Siapa diri Anda? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Adalah seseorang yang diciptakan Allah yang wajib kembali kepada Allah. Itu doang. Oke, makasih Bang Daman. Jangan lupa tuh DM ku dibalas lah nomor HP. Kita kan ada bisnis sarung. Ya, lupa ya saya ya. Aduh, lupa terus. Ya, guys. itu yang paling penting ya kan. Nah, kita ada bisnis sarung itu yang paling penting ya kan. Itu. Oke, makasih semuanya Bang Alfi, Bang Ferry ya kan. Bang Indi, saya turun dulu ya. Iya Bang, sama-sama. Nah, teruskan berdakwah ya kan. Nah, Selamat kemarin malam. lihat ada yang 3 jadi mualaf ya, itu karena bagus. Iya, dapat info gitu juga. Lihat kemarin aku keren. Berarti dia sudah menemukan apa yang selama ini dicari kan. Tapi ini juga mualaf Pak Nugroho. Masya Allah tuh perjuangan beliau dulu sebelum mualaf luar biasa. Alhamdulillah. Ini penontonnya. Oh iya. Ini Tapi sudah dia. Ini penontonnya Tapi ribuan sudah man. dia. Kau jangan bangun sifat man. Ku sepak kau dari atas nih man. Ayo, siapa? Oke, Bang Daman. Ayo, Makasih semuanya, makasih. Coba pemikir ketat siapa ini? Coba. Halo malam bro, pemikir ketat. Halo. Ya, halo. Ya, Dari agama mana bang? saya orang Muslim. Oh Muslim. Aku boleh menyampaikan sesuatu nggak kepada teman-teman bang? Izin. Silakan bang. Iya. Kalau ada yang salah tolong dikoreksi ya teman-teman. Ya. Jadi narasi yang dibangun oleh Bang Daman ini luar biasa sekali. Top, luar biasa sempurna, luar biasanya Masya Allah. Itu akan meyakinkan teman-teman kepada akal kita. Kita kembali kepada instrumen kebenaran kita. Ya. Sedikit saja aku mau menambahkan Bang Daman. Dalam manusia itu mencari terhadap Tuhan akan melibatkan dua sisi pada manusia. Hati yang bersih dan akal yang jernih. Ketika keduanya beriringan kan, manusia akan pada sampai keyakinan yang bukan hanya diwarisi, tetapi kebenaran yang dipahami. Jadi kejernihan akal masih akan bergantung kepada emosi dan kondisi batin kita yang mempunyai pengaruh besar pada penilaian akal seseorang. Bagaimana Bang Daman? Saya mau bertanya kepada Bang Daman. Bagaimana kalau hati ini dipenuhi dengan kedengkian, nafsu, atau kebencian? Apakah sejernih apapun akal kita akan mengalami bias, akan mengalami pergeseran, akan melangi kecenderungan? Mungkin teman-teman harus tahu juga nih bahwa akal yang jernih itu juga tergantung sama hati kita kan? Kan hati kita mau menerima apa tidak tuh Bang Daman? Terima kasih. Benar. Sekarang gini, urusan hati, emosional, dan psikis itu murni pure untuk manusia menentukan baik dan buruk. Oke, itu artinya gini, Tuhan memberikan kita yang namanya ikhtiar, memilih baik dan tidak. Tapi itulah alasan dibalik biasnya akal, biasnya emosional, biasnya psikis. Allah turunkan Nabi Muhammad dan Allah mantapkan dengan Al-Quran dan dalil-dalilnya untuk mengekang segala keliaran kita. Apa maksudnya? Baik itu ada pada diri kita tanpa beragama, jadi ateis pun kita masih bisa baik. Tanpa beragama pun kita masih bisa jadi kasih tanpa harus beragama. Tapi tugas karena Allah tahu, karena Allah Maha tahu dan Allah yang Maha menciptakan manusia lengkap dengan akalnya, lengkap dengan psikisnya, lengkap dengan emosionalnya. Allah mantapkan segala siratan yang mengekang manusia itu untuk lepas daripada keliaran akal, keliaran psikis, keliaran emosional. Itu maksudnya, itulah tujuan Al-Quran. Karena untuk kasih, nggak usah kamu Kristen, nggak usah kamu Islam, tanpa kamu imani Tuhan pun, kamu tinggal berbuat baik. Tinggal berbuat baik. Itu natural.
Tapi karena Allah yang menciptakan akal, psikis, dan emosional, Allah mantapkan. Ini Islam ya, ini Al-Quran ya. Apa tujuannya? Lu liar nanti berpikir. Nanti psikis lu kemana-mana. Nanti emosional lu kemana-mana. Tugas ini daripada Al-Quran. Apa tugasnya? Agar lu terkekang. Yang tadinya liar, terkekang dengan segala dalil, agar tidak liar. Itu doang. Baik. Gitu Bang. Mantap sekali. Makasih Bang Handi Celebes. Saya udah dapat jawabannya dan teman-teman insya Allah dapat membersihkan hatinya ya, supaya walaupun akal sudah bilang iya, nanti kalau hati bilang enggak kan bahaya. Nanti enggak begitu ya. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Intinya hindari kata munaro apa munafik ya. Kalau munaro boleh Anda naksir, tapi kalau munafik jangan. Munaro cantik orangnya soalnya. Munawir, jelek itu. Itu ada aku bangga berdosa, itu siapa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan semuanya Gurunda. Bunda Mila, lanjut. Gimana? Maaf, saya Ini orang cantik ya aku Bang. Iya Oten, gimana? Oh ini ada bisa saya mau tanya sedikit boleh? Bahas apa Oten? Oh begini, ini tolong dijelaskan begini. Dikatakan bahwa Nabi Allah itu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nah tolong tunjukkan, bacakan. Udah paham kok. Alfi langsung jawab. Bersolawat kepada Nabi. Iya santai. Kita Coba jawab. sebelum jawab saya absen dulu. Apakah Bang Juma sudah kembali ke depan mic apa belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma sudah kembali apa belum? Belum kayaknya. Lanjut. Gak apa-apa. Ini pertanyaan bagus. Aku suka kali ini. Alfi kok nggak bisa besarin layar, Deng? Oke teman-teman, alhamdulillah dapat pertanyaan yang berulang-ulang ya teman-teman ya. Ini pertanyaan jawabannya udah pernah Alfi upload ke mesia.org. Sekalian Alfi perkenalkan aja, ini adalah website database tentang cara menjawab syubhat yang dilemparkan oleh orang-orang non-muslim kepada Islam ya teman-teman ya. Kalau kita berbicara tentang apakah Allah itu berdoa atau bersolawat kepada Nabi kan gitu ya. Rujukannya kan ada di dalam surah Al-Ahzab. Ya, begini bukan itu. Sabar. Itu bukan pertanyaan begitu. Begini pertanyaannya. Allah itu bersolawat kepada Nabi. Gimana? Tolong bacakan solawatnya Allah itu kepada Nabi. Itu yang saya tanyakan. Ya arti Allah bersolawat kepada Nabi artinya apa itu maksudnya? Silakan. Nah, dengerin ya. Anda ingin tahu bagaimana bunyi Allah itu berselawat kepada Nabi? Gitu. Bukan arti solawatnya kepada Nabi itu gimana? Itu tolong cuma saya insya Allah ya. Insya Allah sepertinya saya bisa jawab tuh Bi. Iya, solawatnya Allah kepada Nabi itu gimana? Tolong bacakan. Salawat Allah kepada Nabi itu wassalatu wassalamu ala Muhammad. Salawatnya malaikat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Salawatnya manusia kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau daripada Allah kepada Nabi itu dengan metode khabari, yaitu meninfokan kepada umatnya bahwa segala rahmat dan sejahtera itu udah terjadi kepada Muhammad dengan salawat wassalatu wassalamu ala Muhammad. Artinya tidak ada tendensius ya Tuhanku. Kalau kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Tuhanku, segala salawat, segala rahmat ya dan sejahtera sampaikan kepada Nabi Muhammad. Tapi Allah kepada Nabi Muhammad wassalatu wassalamu ala Muhammad. Segala sejahtera, segala salam itu telah sampai kepada Muhammad. Selesai. Udah? Saya tanya, tolong bacakan sholawatnya Allah itu kepada Nabi Muhammad. Kan udah dibacakan. Itu saja kok. Lain-lain. Udah dibacain. Iya, artinya apa itu? Loh, tadi apa Anda artinya tadi? Tadi Anda nggak nanya Allah itu berselawat kepada Nabi. Satu dulu, ulangi dulu man, ulangi nggak apa-apa. Gini,
daripada makhluk ya kepada nabi sesama makhluk yang nabi juga makhluk, ada kata-kata Allahumma. Apa kata-kata Allahumma? Ya Tuhanku. Ada kalimat permohonan. Tapi daripada Allah kepada belajar lagi kau, belajar lagi sama aku sudah. Kalau ditanya kau. Bre, jangan dipotong dulu ya, kan jangan di-kick. Anda kan bertanya, ya orang menjawab. Kok kamu yang pinter gitu lah. Ya biasanya orang yang bertanya itu blow on dalam hal ini, gak apa-apa. Lanjut. Oten rata-rata gitu Bang Andi. Oten rata-rata gitu. Kalau pertanyaannya bisa dijawab, mereka yang panas sendiri. Itu lucu. Memang mereka nggak butuh pertanyaan, nggak butuh jawaban. Karena kalau dikasih jawaban yang benar, mereka kejang sendiri itu. Kan lucu. Seharusnya dikasih jawaban yang benar. Wah, oh gitu. Kan senang kita ya dapat jawaban. Aneh, mereka tuh nggak tahu manusia kenapa bisa kayak gitu. Harusnya jangan di-kick dulu, biar dikasih balik dia ketika di Bibelnya tuh didoakan Tuhannya keselamatan bagi Allah kita dan anak domba yang duduk di samping kanan Allah. Itu didoakan dia, harusnya dikasih balik dia. Itu bukan gua yang turunin, oi. Jangan fitness kalian. Parah. Dia turun sendiri. Aku yang turunin. Bang Ferry, bukan gua. Gua nggak berani. Jadi dia apa Bang Ferry? Nggak, tadi Bang Ferry bilang dia bukan Oten, tapi apa? Dulu itu si Denny Web itu, Bang Daman, Denny Web. Oh. Siapa itu Denny Web? Yang orang Jawa itu. Dia orang Kejawen. Kejawen, ngomong dong Kejawen gitu loh. Nggak apa-apa. Tapi dia datang-datang saya oten gimana sih dia? Ya udah murtad, dia apa capek? Ya apapun di luar Islam ya kafir. Ya kesimpulannya dia kafir, udah selesai. Bulan gitu aja ya, Bang Andi. Ngapain capek ya? Ngapain kita yang pikir? Urusan dia, neraka dia juga kan? Jadi Alfi mau jelasin dulu sebelum saya jelaskan bagaimana konsekuensi amar, doa, isti'ala, iltimas. Nah itu bagaimana pemahamannya dan itu akan menjawab dalil itu. Ya sih, teman-teman kalau pengen baca ya baca aja jawabannya di sini. Kalau selawat dari Allah kepada Nabi itu kan bermakna ar-rahmatu wassana'u ala ibadihi, rahmat dan pujian bagi hambanya. Bukan berarti Allah Besarin itu Alfi. Nggak perlu, nggak apa-apa. Nanti teman-teman biar kepo aja, Bun. Langsung masuk ke websitenya gitu. Kalau di Al-Ahzab ayat yang ke-56 dikatakan bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yushollun kalau masuk Allah itu ada artinya, teman-teman. Kita nggak usah pakai tafsir deh. Kita main ke kamus besar aja, kamus bahasa Arab yang besar gitu. Kalau teman-teman anak pondokan misalnya, ada yang disebut sebagai kamus Al-Munjid fi Lugha wal A'lam yang tebalnya itu setebal bantal. Teman-teman bisa nanti pelajari di sana. As-sholah jamaknya itu sholawat. Kalau dikatakan wa minallah dan dari Allah itu kan bermakna ar-rahmatu wassana'u ala ibadihi, rahmat dan pujian bagi hambanya. Bukan berarti Allah yang meminta rahmat dan pujian ya. Bukan berarti Allah itu yang berdoa kepada Nabi, tidak. Jelas. Silakan Bang Daman, masukkan ke dalil Anda. Jadi kalau di dalam mantik itu apa sih Bang Daman? Mantik itu yang setiap manusia kalau mau pakai pikiran akan seperti itu pikirannya gitu. Nah ini ya, dan nih. Dalam mantik amrun ma'asti'ala wa aqsuhu du'a wa fi tasawi faltimas waqa'a. Ini bait mantik namanya. Khamsatun wa nisbatun al-fadil lil ma'ani khamsatu aqsamin bila nuqsani tawatu'un tasyakkukun takhallufu wa istiraku wa sutaradufu wa lafdu imma talabu aw khabaru wa awalu salasatun satu aru. Nih. Ulang pelan-pelan. Nah, ini yang paling penting. Nah, ini tendensiusnya. Amrun ma'asti'la wa aqsuhu du'a wa fi tasawi faltimas waqa'a. Di sini ada yang namanya amar, ada yang namanya doa, ada yang namanya iltimas. Nah, ini akan menjawab dalil tersebut. Nah, itu bagaimana? Itu konsekuensinya yang dinamakan perintah. Itu daripada derajat atas karena dikatakan di sini amrun ma'asti'la. Yang dikatakan amar beserta derajat tingginya. Contoh, bos kepada anak buah, ambilkan itu, maka itu dinamakan perintah. Oke? Ataupun aksuhu, daripada derajat bawah kepada derajat atas, itu dinamakan doa. Arti doa harapan. Seperti anak buah kepada bos, apa dikatakan? Naikkan gajiku. Itu harapan, bukan perintah kepada bos. Setuju? Setuju, itu sistem pikir.
Oke? Antara makhluk kepada makhluk itu namanya iltimas. Itu panjang kalau saya mau bahas iltimas. Nah, Allah dan makhluk, Allah dan Nabi Muhammad siapa tinggi derajatnya? Allah. Apa perintah Allah? Sallu ala Nabi. Bersalawatlah kepada Rasul. Bersalawatlah kepada Nabi. Itu amar, perintah. Kalau doa daripada derajat bawah ataupun harapan daripada derajat bawah kepada derajat atas, makanya malaikat, kita, seluruh makhluk yang bersalawat kepada Nabi menyertakan kata-kata Allahumma sholli ala Muhammad. Apa itu Allahumma? Kata-kata yang diartikan ya Tuhanku, sejahterakan dan rahmat sampaikan kepada Rasulullah. Artinya harapan, doa. Kalau Allah kepada kita namanya amar. Apa itu amar? Memerintah. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memerintahkan. Nah, kalau bagaimana isi salawat Allah kepada Rasul? Memberitakan. Seperti si bos memberitakan. Contoh gini. Daripada bos bilang ambilkan itu, maka itu perintah. Kalau kita bilang naikkan gajiku, itu harapan ataupun doa. Bos mengapresiasikan itu, contoh gini, Daman kamu naik gaji, menginfokan. Sama seperti salawat Allah kepada Rasul apa? Allahumma salawat Allah kepada Rasul apa? Wassalatu wassalamu ala Nabi. Sejahtera dan rahmatku udah sampai kepada Nabi. Makanya dikatakan Allah kepada Rasul amrun lirrahmah, mewujudkan apa yang dimintakan hamba, yaitu segala apapun yang telah diselawatkan kepada Rasulullah, tugas Allah mewujudkan. Sama seperti si bos kepada anak buah. Anak buahnya minta naikkan gajiku, tugas si bos ngapain bilang naikkan gajimu ku naikkan? Enggak, tapi tinggal kasih ini gajimu, bahwa gajimu udah aku naikkan, gitu guys. Nah, Daman, Ustadz Daman, aku mau nanya nih Ustadz Daman. Ya. Di sana kan menggunakan kata yusollu. Nah, itu masuknya dalam fi'il mudhari, fi'il madi, atau fi'il amr. Dan huruf hijaiyah apa aja yang masuk ke dalam kategori fi'il mudhari gitu? Silakan. Fi'il mudhari itu ditandai kan dengan ini, dengan ada yang namanya mudhara'ah. Mudhara'ah itu ada 4 ya. Ada ya, ta, alif sama apa sih lagi? Alif sama nun. Udah ada 4 huruf. Kalau ada itu ada awalnya dan dumah di akhirnya. Ini yakin bahas nahu nih. Di awal-awal nanti bahas nahu nih. Udah pelan-pelan aja. Nah, ada ya. Udah. Tapi perintah Allah itu sallu ala Nabi. Apa itu sallu ala Nabi? Kalimat amar. Jadi fi'il itu ada 3. Ada fi'il madhi, kata-kata yang telah terdahulu ataupun pekerjaan yang telah terdahulu. Yang kedua, ada yang namanya fi'il mudhari, sesuatu yang akan datang ataupun terjadi sekarang. Ada namanya amar. Amar itu apa? Kalimat perintah. Contoh, kata-kata doraba. Itu arti doraba pukul. Kata-kata doraba berarti sesuatu yang udah kita pukul. Kata-kata yadribu, sesuatu yang akan kita memukulnya. Kalau kata-kata idrib, memerintahkan orang untuk memukul. Jadi, kalau yang namanya amar itu sifatnya perintah gitu. Nah, kata-kata yusallu ala Nabi itu fi'il mudhari kalau di dalam ayat tersebut. Artinya apa? Setiap doa-doa yang kalian mintakan kepada Rasulullah, Allah akan mewujudkan. Karena arti daripada mudhari yaitu akan. Contoh gini, ana azhabu. Nah, bukan gini, ana, kalau contohnya bilang ana zahaba ila suq. Aku telah pergi dari pasar, artinya udah pergi. Tapi kalau kita bilang ana azhabu ila suq, artinya apa? Artinya aku akan pergi, posisi kita belum pergi gitu. Jadi yusallu kata Allah, aku akan mewujudkan apapun permintaan kalian kepada Rasulullah gitu. Man, aku kasih ilmu instannya untuk teman-teman aja ya, boleh ya? Teman-teman, aku akan nge-share dan ini tolong dijaga baik-baik. Dan kalaupun ada trouble di dalam data yang akan kuberikan ini, nanti teman-teman bisa langsung memberikan masukan kepada aplikasi ini. Di sini teman-teman, kalau pengguna Android, ada yang disebut sebagai Al-Quran Tafsir Ibnu Katsir. Boleh di screenshot sekarang. Di sini ada Al-Quran Tafsir Ibnu Katsir
bagi pengguna Play Store dan di iOS pun kalau nggak salah ada juga. Kita kalau berbicara soal ilmu alat, ya tadi kan kita bicara soal apakah yusolun itu fi'il madi atau mudhari, betul Bang Ferry? Nah, Al-Quran ini memberikan fitur kepada kita bahwa pada ayat-ayat Al-Quran itu kita bisa menelaah kata per kata. Nah, contoh saya buka surah Al-Ahzab ayat 56. Kata yusolun apabila kita buka di sini, kita tekan, langsung keluar di sini teman-teman. Ini ku jauhkan sedikit ya. Saya ulangi lagi dari awal. Pada ayat, kalau kita masuk bagian kata per kata, kita masuk ke yusolun, nanti terlihat di sini, dia itu adalah fi'il mudhari ditambah domir muttasil. Jadi kalau kita yang bukan basic pondok pesantren seperti Alfi misalnya ya, di sini kan dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Inna di situ adalah huruf taukid. Allah lafzul jalalah. Wa malaikatahu di situ ada waw, didahului huruf waw, kita nggak tahu di situ waw hal atau waw atof. Nanti teman-teman bisa lihat nih. Wa malaikatahu ini waw atof bukan waw hal. Ya, lalu ada isi mansub, lalu domir mutasil. Di aplikasi ini teman-teman akan dimanjakan ilmu-ilmu alat yang sekiranya itu basic-basicnya aja teman-teman ya. Tapi kalau kita mau memperdalam lebih lanjut, ya teman-teman membutuhkan kitab dan guru. Ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi aplikasi ini sangat membantu, dan apabila teman-teman butuh tafsir Jalalain ada, tafsir Muyasyar ada, dan tafsir Ibnu Katsir juga ada. Nah, tengok banyak yang nanyain aplikasinya kan. Oke. Di sini ada aplikasi dari Play Store. Butuh guru bersanad, betul. Ada aplikasi di Play Store yang namanya itu Al-Qur'an Tafsir Ibnu Katsir. Bagian tengah ini, teman-teman. Sudah? Teman-teman buka. Aku buka dari awal deh. Ya, teman-teman ya. Aku buka dari awal. Dari pembukaan dari lobby. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ya, ada indeks-indeks ayat-ayat Al-Qur'annya juga, daftar surah, jadwal sholat dan seterusnya sampai ke kalender. Teman-teman masuk ke daftar surah. Nah, kalau teman-teman terhubung ke jaringan, ada beberapa iklan sini. Alfi singkirkan dulu ya, biar nggak masuk ke YouTube. Oke. Kan di sini ya teman-teman ya, ini daftar surahnya nih teman-teman. Nah, kita masuk misalnya suratul Fatihah. Nah, pada ayat Bismillah, ya teman-teman tekan aja, nanti keluar kata per kata, nggak berbayar, ini free. Saya bukan sedang mengiklankan suatu aplikasi, tidak, tapi inilah yang saya gunakan karena saya bukan basic lulusan pondok pesantren. Jadi apa yang saya bisa lakukan itu yang saya lakukan. Misalnya lafaz Allah di sini itu adalah lafzul jalalah. Ntar ayat-ayat yang serupa menggunakan kata Allah itu dijelaskan di sini ada sebanyak berapa? 2851 kali diulangi di dalam Al-Qur'an. Gitu ya teman-teman ya. Sekarang udah era modern, kita jangan melek sama teknologi. Tapi sekiranya kalau ada ditemukan hal-hal yang mohon maaf dari aplikasi ini yang salah, teman-teman langsung bisa memberikan ini kok, masukan terhadap penerbit aplikasinya. Itu aja. Sebenarnya, ntar dulu Per. Sebenarnya framing ini itu dibawa oleh si CP. Terus kemudian si CP dulu, kemudian dibawa masuk ke Indonesia, bahwa mereka ingin memurtadkan umat Islam, bahwa kamu juga punya dua Tuhan. Itulah yang di framing Edis. Kalau Allah bersalawat itu dianggap salawat itu doa. Jadi kalau salawat itu doa, berarti Allah berdoa kepada siapa? Berarti Tuhanmu juga ada dua. Itu framingnya yang dibawa sampai ke Indonesia. Sampai sekarang dipegang oleh kepalanya Edis yang gagal jadi pendeta di luar negeri. Sekarang Edis nasibnya sampai dengan Saifuddin Ibrahim menjadi game. Lanjut. Heran saya muslim masih ada yang mau naik tempat Edis.
Kalian naik tempat Edis, begitu kalian dibubukin tanpa ilmu kalian, di situ gift dia muncul guys. Makin dia memfitnah Rasulullah karena kalian hadir, di situ secara tidak langsung kalian lagi bantu dia gitu. Tapi coba bayangin Muslim gak naik di tempat dia, boring, roomnya bakal boring, gak ada yang nonton. Cuma yang heran, yang Muslim masih aja dia mau ke sana. Itu yang bikin aneh gitu. Alfi itu ada nanya websitenya. Iya, ini ngulangi terakhir aja ya. Kalau mau datang ke website, masuk dari link di bio akun Alfi yang ini, mesia.org. Di bio akun Alfi yang ini tuh ada websitenya. Kalian mau ke YouTube boleh, mau ke website pun boleh. Dua-duanya pun lebih bagus. Kalau untuk aplikasi tadi, Al-Quran Tafsir Ibnu Katsir nama aplikasinya. Kalau nggak salah tuh di App Store juga ada bagi pengguna iOS. Bagi pengguna iOS itu ada, baik Play Store untuk pengguna Android sama di App Store untuk pengguna iOS itu ada, insya Allah. Alfi nggak pengguna iOS soalnya, nggak tahu. Insya Allah adalah. Siapa Iya ini? Bang Oto. Siapa dong Bang Ferry, nggak nampak? Iya Bang Oto, Bang Kak Mira. Muslim atau Kristen? Selamat malam. Malam Bang. Muslim atau Kristen Bang Oto Brek? Islam, insyaallah. Iya, Assalamualaikum. Gimana Bang Oto Brek? Ya, noise itu noise. Ada suara kayak suara motor kayak gitu. hadir menyimak aja Bang, lanjut aja Bang. Oh iya ya, oke. Aku izin turunin ya buat naikin noten ya Bang Oto Brek. Assalamualaikum. Yo, makasih Bang. Assalamualaikum. Kak Mira, Muslim atau Kristen Kak Mira? Kak Mira? Kak Mira? Kalau nggak bersuara, aku izin turunin ya. Bang Arif Muslim atau Kristen Bang Arif? Selamat malam. Bang Arif? Bang Arif? Itu orang ngorok mau ini tuh masa nggak dengar sih? Nah ini pasti Kristen. Dia masih loading dulu dia. Kristen Indonesia dapat bahan dari sini. Ini ada buku Christian Prince, ya, The Deception of Allah, Seks dan Allah. Ini jilid 1, Seks dan Allah jilid 1, jilid 2, ini jilid 1-nya. Jadi bahannya dari sini semua teman-teman. Ini lagi berusaha saya jawabin di YouTube channel saya pelan-pelan. Nah ini kalau kita lihat ini parah-parah. Tapi lucu-lucu ya. Jadi ibaratnya gini, mau oten luar negeri, mau oten Indonesia, otaknya sama loh. Serius. Saya baca buku Christian Prince ini, yang dia kemudian mau fitnah Allah karena murni kebencian doang. Banyak yang kayak contoh ilmu-ilmu filsafat ataupun ilmu bahasa aja yang dia khianati sendiri gitu. Banyak lah. Itulah pelan-pelan kita akan jawabin insya Allah. Di channel saya jangan lupa di subscribe ya. Lanjut. Ini ada Kepas. Kemarin dia ngomong sama saya, kalau Daman atau Alfi, siapapun yang bisa menjawab pertanyaan saya akan berhenti masuk angin. Saya masuk Islam. Silakan Pas, apa pertanyaanmu Pas? Langsung pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ya, tapi jangan sakit hati ya. Enggak, aman. Itu kenapa Nabi Muhammad harus menikahi anak-anak? Mohon maaf ya. Udah itu aja. Oke Mas, siap. Oke, silakan. Itu aja dulu. Itu aja satu aja dulu. Dijelaskan gini ya, secara logika, secara kita waras gitu loh. Biar kita nggak salah berpikir gitu loh. Logika warasnya Pak Kepas. Kita memakai kacamata 2025 kepada kacamata tahun berapa itu? Abad keberapa itu? Kacamata kita sekarang kamu pakaikan kepada kacamata terdahulu. Sekarang gini Bang Kepas. Andaikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu salah, maka yang duluan menentang Rasulullah tahu nggak siapa? Bukan Pak Kepas, bukan Kristen sekarang. Kafir Quraisy yang tidak beriman kepada Rasulullah. Paham maksud saya? Pertentangan ini tentang Nabi Muhammad menikahi Aisyah, seharusnya
Yang duluan menentang bukan Kristen sekarang. Kafir Quraisy yang tidak beriman kepada Allah yang menentang Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, kapan Quraisy menentang? Quraisy itu orang yang nyembah berhala yang tiap hari membenci Rasulullah. Pertanyaan saya, pernah nggak Abu Jahal ya ataupun Abu Lahab yang pamannya sendiri yang tidak beriman kepada Rasulullah datang, "Woi Muhammad, kenapa kau menikahi anak kecil?" Tidak pernah. Seharusnya itu dari awal udah terjadi di sana sebelum Kristen sekarang. Abu Lahab yang merupakan paman Rasulullah saja tidak ngomong apa-apa dan Quraisy yang di sana tidak ngomong apa-apa. Sistem pikirnya berarti Pak Kepas, berarti yang terjadi di sana itu adalah lumrah, sesuatu yang boleh dan biasa saja. Buktinya tidak ada yang menentang Rasulullah. Oh, karena Islam, Bang. Bagaimana dengan Quraisy yang tidak beriman kepada Rasulullah? Bagaimana dengan para penyembah berhala, penyembah Hubal pada saat itu yang tidak menentang Rasulullah? Menunjukkan inilah adat yang terjadi terdahulu dan dimaklumkan. Karena meninjau era-era sebelumnya pakai pas, era-era sebelumnya seperti pernikahan dengan Ribkah yang umur 3 tahun. Kami orang Islam menggunakan akal logika. Kami tidak mengatakan, oh pernikahan dengan Ribkah itu adalah pernikahan yang keji, menikahi anak kecil. Tidak. Karena kami tahu orang di era itu aja tidak ada yang Ribkah nikah dengan siapa ya? Dengan Isa ya? Dengan siapa? Alfi, coba tolong bentar. Iya, Isa sama Ribkah. Sekarang yang saya tinjau di pernikahan Isa dengan Ribkah, golongan mana yang menggugat pernikahan itu? Lah, tidak ada yang menggugat. Oh, membuktikan itu emang istiadat yang terjadi di situ. Kalau itu bukan istiadat, maka di era Ishak adanya golongan yang menggugat Ishak. Tidak ada pakai pas. Di era Rasulullah pun, pagan Quraisy pun, yang menyembah berhala pun, yang tidak beriman kepada Rasulullah pun, yang memusuhi Rasulullah pun tidak menggugat. Berarti terambillah kesimpulan kepada kita, kacamata kita di tahun 2025 tidak boleh kita pakaikan ke kacamata orang-orang terdahulu itu. Buktinya orang terdahulu itu tidak ada yang menggugat mereka. Seperti itu pakai pas. Oh, berarti pada waktu zaman dulu itu suatu kebiasaan, namun itu bukan menjadi suatu larangan gitu kira-kira ya. Gitu pakai pas. Gini pakai pas. Contoh gini, Ribkah menikah dengan Ishak. Bahkan Ribkah umur 3 tahun. Ada nggak yang menggugat Ishak, yang marah sama Ishak gara-gara nikahin Ribkah? Ada nggak? Ada nggak? Oke. Nggak ada kan? Oke, Mas Al, iya. Itu menunjukkan kacamatanya beda. Kacamata kita 2025 dengan kacamata orang terdahulu berbeda. Gitu doang. Iya, oke Mas Al. Nah, setelah Muhammad dinobatkan menjadi nabi kan umur 40. Kira-kira begitu ya Mas Al ya? Umur 40. Nah, 25. 25. Oke, 25. Menikah kan ini Nabi Muhammad ini kok menikah banyak istrinya. Kan menjadi panutan nih, menjadi panutan. Kan tauladan kita kan harus memberikan contoh yang baik kan gitu. Ini saya butuh pencerahan ya, bukan penghujatan. Saya butuh pencerahan. Kenapa ya harus banyak istri ya? Apa dampaknya ke agama ya, ke aturan Tuhan ya? Coba jelaskan. Makana Muhammadin bismillahirrahmanirrahim. Mana sih harus? Makana Muhammadin aba mirijalikum lakini rasul. Artinya apa? Nabi Muhammad ini ketika aku utus kepada kalian bukan untuk menjadi bapak-bapak daripada seorang kamu. Artinya gini, Nabi Muhammad itu jadi rasul bukan karena bapaknya si ini, lakinya si ini, suaminya si ini, tidak. Tapi hanya menjadi utusan Allah. Seperti segala apa yang terjadi kepada Rasulullah. Contoh, Rasulullah pertama menikah dengan Khadijah agar terunutnya hukum hak janda, menikahi Aisyah dengan tujuan adanya penjagaan riwayat. Contoh, kenapa Aisyah harus dinikahi masa muda? Karena
jikalau Nabi Muhammad meninggal, otak Sayyidah Aisyah masih dalam keadaan fresh dan masih muda untuk menjaga segala riwayat daripada Rasulullah. Makanya penobatan terhadap Aisyah itu apa? Ahli rawi, sebagai perawi hadis, termasuk daripada penjagaan riwayat. Buktinya apa Bang Daman? Buktinya daripada Rasulullah, daripada istri-istri yang lain, Rasulullah melahirkan anak. Tapi daripada Aisyah, emang Allah khususkan Aisyah sebagai penjaga daripada risalah Rasulullah. Allah tidak wujudkan anak kepada Aisyah. Kenapa? Karena kalau Aisyah diwujudkan anak kepadanya, maka Aisyah akan sibuk nanti jaga anak dan semuanya hingga risalah itu akan hilang. Maka membuktikan apa? Memang diwujudkan menikahnya dengan Aisyah dengan tujuan penjagaan riwayat. Selanjutnya, bentar, selesai rokok lu dikit lagi. Selanjutnya, pernah dengar yang Nabi Muhammad menikahi anak angkat? Di mana adat Quraisy saat itu, anak angkat itu seperti anak kandung. Boleh dicium-ciumin, ya, boleh tidur bareng. Padahal anak angkat itu bukan anak kandung. Makanya perintah Allah, nikahi mantan istri anak angkatmu. Kenapa? Karena untuk mewujudkan bahwa anak angkat ini bukan anak kandung. Membuktikan apa? Anak angkat ini sah untuk kau nikahkan. Selesai daripada itu, Maria Kiptiyah diangkat menjadi budak Rasulullah. Akan tetapi Allah tidak mengizinkan Rasulullah menikahinya karena dalam konsekuensi budak. Tapi Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk melahirkan anak daripadanya. Lalu Nabi Muhammad ragu. Ketika Nabi Muhammad ragu, diturunkan ayat oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Muslimun ayat 8. Apa dikatakan oleh Allah? Jangan engkau ragu jangan engkau haramkan apa yang telah aku halalkan, kata Rasulullah. Artinya apa? Artinya engkau telah melihat Muhammad, adatnya Quraisy. Apa adatnya Quraisy? Kalau engkau menikahi budak, maka engkau akan diklaim sebagai orang yang terhina. Karena adat Quraisy, kalau menikahi budak, itu adalah orang paling hina. Maka Rasulullah melahirkan budak, dengan Maria Kiptiyah, melahirkan seorang anak, dan anak tersebut keluarlah hukum budak ummu walad. Apa itu budak ummu walad? Budak ummu walad adalah jikalau lahir seorang anak, maka anak tersebut dapat memerdekakan ibunya yang tadi budak. Artinya, tujuan daripada hal tersebut yaitu agar manusia yang tadinya dijual menjadi layaknya manusia biasa yang tak bisa diperjualbelikan lagi. Artinya apa? Untuk merunutkan hukum demi hukum demi hukum demi hukum. Rasulullah pernah ditantang oleh Quraisy, wahai Muhammad, ya, engkau menyabarkan ajaran ini, ya, engkau bahkan melarang kami untuk menyembah apa yang kami yakini, ya, Muhammad, engkau mau apa? Kalau engkau siap, akan kusediakan engkau 100 gundik dan kuberikan engkau harta dan istana megah kepadamu. Apalagi kamu adalah seorang anak daripada Abdul Muttalib, seseorang yang terpandang di kalangan Quraisy. Kenapa engkau menyebarkan kesesatan ini, katanya. Kalau engkau mau, gundik 100 biji ambil buat kamu semua. Kami akan carikan kepadamu Muhammad. Kata Rasulullah, enggak mau. Kalau kita bilang Rasulullah itu mau seks, ya, kalau kita mohon maaf, maka dari awal ditawarkan 100 gundik, lebih milih 100 gundik daripada menikahi janda, daripada menikahi istri bekas anak angkat, daripada menikahi mengambil budak daripada Maria Kiptiyah, ataupun hanya berjumlah 8 ataupun sekitaran itu. Mending ambil gundik. Menunjukkan apa? Segala pernikahan Rasulullah ini hanya untuk meriwayatkan segala hukum. Aisyah untuk risalahnya, Khadijah hak jandanya, Maria Kiptiyah sebagai perunutan budak ummu walad. Seperti itu Pak Gepas. Oke, Mas Al, saya mau tahu datanya. Sebenarnya satu rumah ini Aisyah sama Nabi Muhammad, dia meniduri umur berapa ya? Soalnya menikah sama kawin kan beda nih. Kalau kawin atau tunangan nih, tunangan kan beda dengan, kalau tunangan kan masih bisa pisah rumah nih. Kalau udah nikah kan udah istilahnya secara agama kan udah sah. Kan gitu kan, udah bisa serumah. Nah, Nabi Muhammad sama Aisyah ini umur berapa? Aisyah satu rumah sama Nabi Muhammad? Umur 6, umur 8.
Ya umur 9 ya berapa Pi? 9. 9. Satu rumah. Dia itu menikah di umur 6 dan serumahnya itu baru di umur 9 tahun. Gini ya. Benar tadi apa yang dikatakan Bang Daman. Kita nggak bisa melihat hukum moral abad lampau menggunakan kacamata abad sekarang pakai pas. Sekarang kenapa? Di dalam tradisi Yahudi pun wanita-wanita ketanah, wanita yang baru berumur, ya gadis yang baru berumur 3 tahun 1 hari di dalam Talmud itu boleh dinikahkan ayahnya. Boleh. Untuk apa? Menghindari perzinahan. Nah, lalu kita kalau berbicara soal anak angkat. Islam satu-satunya yang sangat ketat mengenai hukum anak angkat. Karena kenapa? Itu bukan mahram, itu bukan muhrimnya. Gua Alfi, umur 23. Andai katalah gue mampan, financial freedom, ya, gue kuat secara finansial, gue belum siap nih untuk membangun rumah tangga. Namun gue pengen tuh ngangkat seorang anak, harus gue nikahin. Karena kenapa? Itu bukan mahram gue gitu. Gitu pakai pas. Ada nggak ini diatur di dalam Kristenan? Oh tidak, tidak ada. Di Islam mengangkat anak, ya, meskipun umur gua ini meskipun umur saya ini 23, saya angkat anak yang berumur 3 tahun. Apa salahnya? Ini kita berbicara soal agama ya, bukan soal kenegaraan. Karena itu bukan mahram saya. Meskipun dia itu statusnya anak angkat saya gitu. Islam sangat ketat pada hukum hudud. Kalau tidak saya halalkan, anak yang telah saya angkat misalnya, mohon maaf, jatuhnya zina. Gitu pakai pas ya. Al-Quran sebagai Al-Furqan itu sangat jelas tuh membatasi mana yang hak, mana yang batil. Berarti jawabannya Mas Alfi berarti beda zaman, beda aturan kira-kira begitu ya. Berarti ini hanya waktu aja nih ya. Beda pandangan. Bukan beda zaman, beda aturan, beda zaman, beda pandangan. Karena begini juga pakai pas. Kalaulah misalnya menikahi Aisyah di umur 6 tahun itu adalah suatu kesalahan moral, bukan pakai pas sekarang yang bertanya gitu. Orang kupur dulu yang bertanya, Pak. Orang kafir Quraisy dulu yang bertanya. Masalahnya orang itu tidak mempertanyakan. Gak ada masalah bagi mereka. Itulah alasan dasar kenapa menikah di umur segitu tuh di zaman itu tuh hal yang lumrah gitu. Iya gini ya, makanya saya ini kan ini saya mau menikah nih sama umat muslim umur 18 tahun. Dia kan masih kelas 3 SMA. Nah, tapi dibilang orang tuanya belum bisa lah Pak Gepa, soalnya kan anak saya kan belum dewasa. Jadi bingung saya, Nabi Muhammad aja bisa yang 9 tahun, kok ini nggak bisa? Maksudnya jadi bingung saya. Itu karena apa ya? Harusnya kan bedanya kan udah jelas, udah dewasa dia kalau sekarang. Jawabannya pakai pas itu karena beda kepentingan. Rasulullah setiap kalau itu mungkin ya bisa jadi karena beda akidah memang. Bukan beda akidah itu. Beda kepentingan. Tujuan kita menikah otak kita ke kolor, otak Rasulullah tidak ke kolor. Malah gitu ya. Aduh. Enggak, tiap-tiap istri. Ya makanya kan gini, saya kan gini ya, saya kan nggak orangnya nggak penghujat. Artinya gini, saya kan minta pencerahan dari sumber Islam bahwa kan dibilang ada itu konten-kontennya Nabi Muhammad pedofil. Saya kan bilang, kok kenapa pedofil? Sementara dia Nabi, tuntunan. Kan panutan, kan gitu. Itu hanyalah argumen yang disampaikan oleh orang-orang yang sangat membenci baginda. Coba baca. Pedo itu kalau korbannya banyak, Aisyah bukan korban. Itu yang pedo ada korban. Itu ya. Itu hanya orang-orang yang membenci Nabi aja. Apa kata Allah di surah Yunus ayat 65? Wala yasunka quluhum, janganlah kamu bersedih, janganlah kamu marah atas ucapan mereka. Biasa bagi kami. Kalau izin dulu Pi, kalau boleh, ada data di Bible itu Pak Yusuf
menikahi atau kawin dengan Bunda Maria dalam keadaan hamil besar. Bertunangan. Bertunangan Bang Indi. Nah, ini dulu nih, menurut Bang Kepas, boleh nggak? Kira-kira umurnya berapa Maria waktu dia hamil dikawini oleh Pak Yusuf? 12. Kan Bunda Maria kan sebelum Yesus sampai Yesus lahir aja belum berhubungan mereka. Maksudnya gimana? Kan Bunda Maria sama Yusuf itu kan tunangan, Bang Hendy. Udah suami istri waktu dia hamil besar. Belum. Udah baca datanya. Yesus kan punya saudara-saudara. Kata malaikat mengambil Maria sebagai istrinya. Pertanyaannya adalah, boleh nggak menikahi wanita dalam keadaan hamil? Dan umur berapa Maria waktu itu gitu loh? Pak Yusuf umur berapa? Pada waktu itu Bunda Maria sekitar 15 tahun ya. 15 tahun hamil, terus dinikahi oleh Pak Yusuf dalam keadaan hamil. Itu kan melanggar tradisi Yahudi, nggak boleh itu. Iya kan, tapi nggak tidur. Ya mau tidur kok nggak boleh. Itu aja sih ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Itu. Tapi itu zaman dulu kita nggak boleh. Kita nggak punya hak mengadili mereka. Kalau kami Muslim itu, apapun kejadian zaman dulu itu Nabi, apapun itu kita sebagai Muslim kagak boleh mengadili mereka. Serahkan semua kepada yang Maha Pencipta, yang Maha Tahu, yang Maha Adil. Itu. Oke. Terima kasih. Oke. Kita pertanyaan kedua. Pakai pas izin deh. Lagian ngapain lo mau ngikutin Nabi Muhammad? Lo kan nggak beriman sama Nabi. Kenapa lo nggak ngikutin Ishak yang menikahi Ribka umur 3 tahun? Gini ya, Mas Peri. Saya kan gini ya, kemarin saya ini data Kepas di Talmud, Kepas. Saya nih, kan Pas. gini ya. Kepas, dengar dulu. Kepas di Talmud. Ini data nih. Pas. Gini ya. Kepas, dengar dulu. Kepas di Talmud. Suaranya kok gini ya? Doubling Bunda. Bunda Rahma doubling Bunda. Oke, pertanyaan kedua, Bang Hendy. Nah, ini kan yang disembah Nabi Muhammad kan Allah. Yang disembah Abraham kan Elohim Yahweh. Apakah Allah sama dengan Elohim Yahweh? Ya, jawab Man, jawab. Bang Hadi turun dulu ya Bang Hadi ya. Noise turun, kasih naik lagi. Ya. Apakah Elohim itu atau yang disembah orang Yahudi itu sama dengan yang disembah umat Islam? Itu kan pertanyaan klasik sebenarnya. Iya. Jawabannya gini. Secara definisi iya. Secara ajaran tidak. Kenapa kita bilang kayak gitu? Kita tidak bisa membantah definisi merujuk kepada sesuatu hal yang sama. Seperti apa itu mobil? Pakai pas bilang mobil itu ban 4, punya bodi dan punya apa misalnya kopling. Saya bilang ya, yang namanya mobil bannya 4, punya bodi dan punya kopling sama nih. Tapi bedanya di versi pakai pas, mobil itu dapat panjat pohon. Versi saya mobil itu berjalan di jalanan. Berarti pada satu waktu ada perbedaannya. Lalu Allah jawabkan di Al-Baqarah 140 pakai pas. Kata Allah gini. Am taqulu anna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wal asbata qalu hudan aw nasara qul afata'lamuna amillah. Artinya apa? Wahai manusia yang ada di muka bumi ini, apakah kamu mengira apakah Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub itu beragama Yahudi dan Nasrani? Katakan kepada mereka Muhammad, afata'lamuna amillah. Adakah yang lebih mengetahui kejadian terdahulu daripada Tuhanmu yang menciptakan segala masa?
Aku yang menciptakan masa dahulu. Aku yang menciptakan masa sekarang. Aku juga yang menciptakan masa hadapan. Tahu nggak kekejian Yahudi yang dikatakan oleh Rasulullah? Kekejiannya Yahudi, segala rasul yang diperintahkan untuk memberikan kebenaran kepada mereka. Lalu mereka di dalam kitabnya difitnah. Pertanyaan saya Pak Kepas, benarkah Lot berzina dengan kedua anaknya? Yaitu dengan dalil, mari kita berikan ayah kita anggur agar kemudian kita bisa tidur dengan ayah kita. Iya, itu udah saya baca itu. Tapi percaya ataupun tidak, di dalam Al-Quran, Lut itu adalah seorang Rasulullah dan Nabiullah, tidak pernah melakukan hal keji apapun. Karena Rasul itu maksum. Sekarang, di dalam Ar-Maryam 54. Kul, katakan hai Muhammad dan ceritakan kembali cerita Ismail kepada mereka. Pertanyaan kita, alasan apa? Sedangkan Ismail ini telah dikenal daripada masa dahulu. Alasan apa Ismail ini Rasulullah diperintahkan ceritakan kembali kepada orang yang ada di situ? Ternyata apa yang terjadi? Dalam Talmud dan Midrash Yahudi mengatakan Ismail ini pernah ingin membunuh Ishak karena ingin merebut harta bapaknya. Di dalam kitab Bapak Kepas, wahai Hagar, engkau akan melahirkan seorang anak yang engkau akan memberi namanya Ismail. Dan tingkah lakunya bagaikan keledai liar. Setiap orang akan memeranginya dan setiap dia akan memerangi orang tersebut. Oke? Dan dia juga akan memerangi memerangi saudara-saudaranya. Difitnah di dalam kitab tersebut. Wahai Muhammad, ceritakan Ismail bahwa dia adalah sadiqul wa'di daripadaku. Bahwa dia adalah seseorang yang lurus. Dengan sabarnya, dengan janjinya, dengan kerasulannya, dengan titahnya, dengan marwahnya, dia menjaga bahwa dia adalah seorang rasulku. Tapi telah difitnah dalam kitab Yahudi. Lalu kemudian, andaikan kita menyamakan, oke? Artinya apa? Kami Islam, bahkan begitu banyak, kami tidak boleh menyamakan sesembahan kami dengan apa yang diyakini Yahudi. Dengan alasan, ketika mereka mengatakan Allah memerintahkan Lut berzina dengan kedua anaknya, Allah memerintahkan Nuh bermabuk-mabukan, Allah memerintahkan Daud mengintip orang mandi, Allah memerintahkan Abraham menyembah berhala, Allah menciptakan Ismail pernah ingin membunuh Ishak. Maka itulah yang harus ditentang oleh agama Islam. Makanya jikalau mereka menyamakan, silahkan. Tapi kita Islam wajib beriktikad bahwa Allah yang kalian sembah, yang kalian fitnah itu bukanlah ajaran yang diturunkan oleh Allah kepada kalian. Makanya ada ayat di dalam Bible, kalian telah menduduki kursi Musa. Artinya apa? Setiap ajaran yang benar telah diajarkan oleh Musa, akan tetapi tangan jahil daripada mereka kemudian menghancurkan ajaran Musa. Lalu Allah turunkan Isa putra Maryam. Tujuannya apa? Bukan Al-Quran. Masih Isa putra Maryam untuk membenarkan Taurat. Artinya Allah tidak akan menurunkan Rasul apabila tidak ada penyelewengan dalam ajaran tersebut. Ajaran Musa diselewengkan, Allah utus Isa. Ajaran Isa diselewengkan, Allah utus Muhammad. Dan Allah khatamkan dan Allah tutup segalanya daripada penyelewengan manusia terhadap segala ajaran. Gitu Pak Kepas. Jawabannya, mereka menyamakan? Silahkan. Kalau kami tidak akan. Kami tidak percaya Allah mengutus Abraham mengembah berhala. Kami tidak percaya Ismail pernah ingin membunuh Isa. Kami tidak percaya Lut alaihi salam berzina dengan kedua anaknya. Mohon maaf, kami tidak percaya bahwa Daud dan segala rasul-rasul kami itu pernah melakukan kekejian seperti yang pernah tercatat di dalam kitab Yahudi. Kami tak percaya itu. Tapi yang kami percaya bahwa Allah menitipkan orang-orang yang baik, orang-orang yang sabar, orang-orang yang saleh dengan tujuan agar kami bisa meniru mereka. Bahwa Ismail adalah seorang yang saleh, bahwa Ibrahim seseorang yang saleh, Daud seseorang yang saleh, Nuh adalah seseorang yang saleh, agar kami dapat menirinya. Agar kami tidak terstigma bahwa mereka-mereka adalah pelaku-pelaku kriminal. Seperti itu Pak. Lanjut. Dasar di kita innama ta'buduna min dunillahi awsana,
Sesungguhnya yang disembah manusia selain daripada Allah adalah berhala. Di sini batasan kami nih Pak Kepas. Namun pada saat Bang Daman tadi menyatakan kalau mereka menyamakan, itu terserah kepada mereka. Salah satu contoh saya berikan data di mana mereka menyamakan di dalam Sefer Devarim kalau nggak salah ya, atau di kitab Ulangan pasal ke-6 ayat ke-4 dikatakan di sini Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad, ya, dengarlah wahai Israel, Adonai itu Tuhan kita, Adonai itu Esa. Hashem Tuhan kita, Hashem itu Esa. Rabi Saadia Gaon, ya, Rabi Judaism Rabbinik, di dalam Torah dia yang menggunakan bahasa Arab, menggunakan aksara bahasa Ibru yang disebut sebagai Judeo-Arabik, menuliskan I'lama al-Israel anallahu rabbuna Allah al-wahid. Ketahuilah Israel bahwa Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Secara tidak langsung pihak Yahudi sendiri, ya, telah menyamakan antara 4 huruf suci Yod He Fa Fe dengan 4 huruf suci lafzul jalalah, yakni alif lam lam he atau Allah di sini. Gitu Pak Kepas. Nah, dari segi linguistik bahasa, pada saat 4 huruf suci ya Adonai ini itu tidak bisa diucapkan sembarangan. Misalnya Yod He Fa Fe ini kan tidak bisa diucapkan sembarangan. Lalu bagaimana dengan Allah? Allah pada saat dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala, subhanah, maha suci, wa ta'ala lagi maha tinggi. Adonai pun sama. Adonai atau Hashem 4 huruf suci ini pada saat disematkan El Elyon Hak Kodes Baruhu, Adonai atau Hashem El Elyon Hak Kodes Baruhu, El Elyon maha tinggi, Hak Kodes Baruhu lagi maha suci. Dari segi atribut atau yang di dalam Islam sendiri mengenalnya sebagai Asmaul Husna, sesembahan yang disembah oleh orang Yahudi memiliki 70 atribut keilahian, sementara Allah sendiri memiliki asma wa sifat sebanyak 99. Ini menunjukkan apa? Bahwa entitas lizat al-wajibul wujud, entitas zat yang wajib adanya, itu memiliki sifat-sifat yang contoh. Dia itu memiliki sifat maha besar. Tiada mungkin yang maha besar ini di waktu dan di tempat yang sama, di kondisi yang sama, dia itu memiliki sifat maha kecil. Gitu Pak Kepas. Jadi Oke. Jadi Mas Alpi, Elohim Yahweh sama dengan Allah ya? Menurut Yahudi, kan bukan tadi, menurut Islam. Oh gitu. Kalau menurut perspektif Islam, saya tadi sudah memberikan dalil. Silakan Pak Kepas buka surah ke-29, surah Al-Ankabut ayat yang ke-17. Allah sendiri menyatakan innama ta'buduna min dunillahi ausana. Jadi kalau ada yang disembah-sembah manusia selain daripada Allah itu adalah berhala. Gitu ya. Bahwasanya Al-Quran sendiri mengajarkan di antara seluruh dosa yang pernah dikerjakan oleh umat manusia, satu-satunya dosa yang tidak akan bisa diampuni adalah dosa syirik. Apa itu syirik? Menyekutukan Allah. Gak bisa. Betul Bang Daman? Masa kita mau samakan Allah sama Krishna? Kan gak boleh Bang Daman. Gitu ya. Syukron. Silakan. Ya gimana Bang Handi? Gurunda udah ya, kenapa nggak kasih pengertian laisa kamisli syai'un, artinya Allah tidak serupa dengan siapapun. Ya. Yang menyamakan sembahnya dengan Allah itu Yahudi. Allah tidak bisa disamakan dengan apapun. Gitu Pas. Oke, izin Daeng. Bang Handi izin ya 1 menit. Saya kasih data dulu Bang Kepas. Ini kalau kita lihat Torah lisan Yahudi ya Bang ya. Suaraku ini habis konser jadi gini suaraku ya. Nih Bang Kepas. Ini Talmud atau Torah lisan Yahudi ya, yang Tuhan bukan orang Yahudi. Nih izin. Perlu kau tahu juga, harus banyak belajar juga kau. Mana dia? Di HP ku suka error. Kami ada di sini. Sabar ya. Sabar Bang ya. Lanjut aja.
Ya, HP ku suka error. Ya, ini. Ini ya teman-teman ya. Di Sanhedrin ya, Sanhedrin 55b, ini Talmud Yahudi ya, atau Torah lisan Yahudi. Seorang Yahudi boleh mengawini anak perempuan berumur 3 tahun. Aduh, kabur. Iya, yang Alfi 3 jelaskan tahun, tadi. persisnya 3 tahun 1 hari. Jadi Itu kalau wanita kita ketanah. telusuri Biblos, kalau kita telusuri Bible, diceritakan di situ Rifkah ketika dilamar. itu Yahudi bukan atau- Kristen. Bentar. Ini penjelasan mundur sebenarnya. Jangan diturunin dia, dipercepat aja Bunda. Tadi udah selesai dibahas ini. Udah Oke, selesai baik. sebenarnya. Tapi kan nggak Itu dikasih wanita. data sih, lu kasih si apa nih? Nah, oke, saya percepat ya. Jangan dipotong-potong dulu. Kasih saya kesempatan juga ngomong ya. Nah, ini perempuan berumur 3 tahun boleh bagi mereka. Jadi nggak ada ini masalah. Kalau kita lihat Bible ya, Ribka itu ketika akan dikawini oleh Ishak, dia masih didampingi inang pengasuh. Tahu kan kalau inang pengasuh, baby sister. Ya, kalau kita runut di dalam Bible berapa umur Rifka ketika dikawini oleh Ishak tuh diindikasikan 3 tahun lebih sehari. Karena masih didampingi inang pengasuhnya ketika menemui Ishak. Nah, itu hukum mereka boleh diperbolehkan. Itu aja ya Bang Kepas ya. Oke, cukup. Tapi apapun yang terjadi, Nabi Ishak itu adalah nabi kami, nabi yang kami muliakan juga. Walau-walau bisawab dalam hal data itu. Yang jelas kami umat Islam memuliakan semua para nabi, termasuk Nabi Ishak. Sekarang pas menurut kamu Tuhan Kristen itu sama nggak Tuhannya Yahudi? Silakan pas. Jadi Yesus itu adalah Elohim Yahweh. Bukan nanya Yesus siapa tuh yang kau sembah, yang disembah Kristen itu sama kayak yang disembah Yahudi? Sama. Oke, yang disembah Yahudi siapa? Elohim. Yang disembah Kristen siapa? Yesus. Sama atau beda itu? Sama. Elohim sama Yesus sama. Sama. Yesus itu anaknya Maria. Elohim anak Maria enggak? Elohim anak Maria. Ya kan Yesus sih. Kau bilang Yesus sama Elohim sama. Nah, Elohim itu apakah anaknya Maria? Parah Bang Andi pertanyaannya. Enggak lah, enggak sama itu. Ya udah lanjut. Enggak sama, tadi itu sama. Ini bertanya Kepas ya, boleh ya? Pak Kepas, ini Daman yang bertanya sesekali boleh ya? Ini sembari apa? Gurunda udah ready. Kalau udah ready lanjut. Kalau belum, Daman mau nanya loh. Boleh nggak, Bapak Kepas? Boleh ya? Yang gini. Boleh. Bapak Kepas. Bapak Kepas mengatakan Elohim adalah Yesus. Oke, kita terima. Kita terima. Oke. Yang disembah oleh Yahudi adalah Yesus. Dan Yesus adalah Elohim itu sendiri. Kita terima. Tapi saya butuh satu data Pak Kepas. Karena ibaratnya gini. Terlanjur sebelum perjanjian baru adanya perjanjian lama. Apa yang disebutkan di dalam perjanjian lama? Tuhan bukan manusia, juga bukan anak manusia. Otomatis dong, murid daripada Nabi Musa sudah berpaham, oh Tuhan bukan manusia, juga bukan anak manusia. Oke, yang kedua, siapapun yang melihat Tuhan akan binasa. Mereka akan terstigma, berarti Tuhan tak bisa dilihat. Oke, pertanyaan saya Pak Kepas. Seandainya dengan segala stigma yang udah hadir di kepala mereka, tunjukkan ayat Nabi Musa mewanti-wanti mereka. Artinya, Nabi Musa adalah orang yang paling pertama mewanti-wanti Yahudi terhadap Yesus akan lahir sebagai Tuhan. Maka harusnya Nabi Musa mengatakan, kalian jangan khawatir, nanti Tuhan akan lahir dalam bentuk manusia, maka imanilah dia. Jangan kalian tanyakan lagi, akan tetapi dia merupakan anaknya Tuhan. Maka kalian jangan membantah lagi, maka sembahlah dia nanti.
Selama saya jadi Muslim, tidak pernah saya dapati Nabi Musa mewanti-wanti Yahudi agar nanti beriman kepada Yesus. Tapi justru Nabi Musa mengatakan Tuhan bukan manusia, juga bukan anak manusia. Pertanyaan saya kepada Kepas, sebutkan pengajaran Nabi Musa untuk mewanti-wanti agar orang Yahudi tetap mengimani Yesus. Silahkan. Satu saja. Di mana ayat di dalam perjanjian lama? Nggak ada. Nah. Lalu di mana kesamaan Yahudi dan kekristenan? Silakan Pak Kepas. Izin turun semua. Bang Daman, Bang Andi, Bang Peri, mau istirahat. Bunda Rahma, Bunda Mila. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat deh, besok gawe dia. Yesus kan gini ya, Kristen kan beda dengan agama Yahudi. Yahudi menyangkal Yesus itu Tuhan. Gitu loh. Kalau Jadi, Kristen menyangkal Yahudi nggak alasan Yahudi menyangkal Yesus Tuhan karena karena Nabi Musa tidak pernah menceritakan Yesus. Kalau andai kan pernah diceritakan, kalian Yahudi murid-muridku ya, nanti akan lahir Tuhan dalam bentuk manusia karena pengen kenalan sama kalian, dan kalian itu udah jatuh daripada dosa warisnya Adam, sama seperti aku dan kalian. Tapi dengan ada karya dari Tuhan yang maha luar biasa, yaitu akan tertumpahkan darah satu anak manusia, yaitu anak Tuhan, mewartakan dan mendatangkan dirinya sendiri dalam bentuk firman, akan menebus dosa kalian. Kalian imani dia nanti ya. Maka Musalah adalah orang pertama yang akan mewanti-wanti Yahudi. Pertanyaan saya,